Selama ujian pertama di akademi, para siswa baru diuji dengan berhadapan melawan kakak kelas. Siswa lain kesulitan, bahkan ada yang pingsan karena aura luar biasa dari para senior. Tidak ada yang menyangka seorang rakyat jelata biasa, yang kebetulan adalah protagonis kita, bisa lulus. Tapi protagonis kita menyelesaikan ujian dengan mudah, dan ya, dia membuatnya terlihat sangat mudah hingga terkesan meremehkan. Akhirnya, dia ditantang oleh seorang jenius top dari salah satu dari 10 keluarga bangsawan agung, yang membuatnya mempertanyakan pilihan hidupnya secara serius. Karena pada titik ini, protagonis kita memang berbeda level. Semua ini mungkin terjadi karena di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang jenius bela diri. Namun, karena tubuhnya yang lemah sejak kecil, dia tidak bisa mewujudkan potensinya sepenuhnya. Jadi, sebagai gantinya, dia menggunakan bakatnya, mendedikasikan seluruh waktu dan upayanya untuk meningkatkan seni bela diri melalui penelitian. Sayangnya, karyanya dicuri, dan dia tidak bisa membalasnya. Yang lebih buruk lagi, orang tuanya akhirnya memutuskan untuk menghentikan pengobatannya, menganggap penyakitnya hanyalah beban yang tidak lagi bisa mereka tanggung. Dan begitulah cara dia berakhir di dunia baru ini. Pokoknya, kita lompat ke hari penerimaan di akademi top negara tersebut, dan protagonis kita Louis Krill, usia 13 tahun, menjadi salah satu dari banyak pendaftar tahun ini. Tepat saat itu, pikirannya terganggu ketika dia mendengar seseorang memanggilnya. Orang-orang itu ternyata adalah orang tuanya. Ibunya bertanya dengan cemas, apakah dia membawa kartu identitas dan dokumen penting lainnya. Protagonis kita mengangguk, menambahkan bahwa dia bahkan mewarnai rambutnya. Ya, karena warna rambut dan mata protagonis kita benar-benar bisa membuatnya menjadi incaran di akademi. Bagaimanapun, ayah Louis meyakinkan Lasciela bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rupanya, ini adalah satu-satunya akademi di mana rakyat jelata seperti protagonis kita diizinkan mendaftar sebagai siswa. Akademi Arcanis Chandria didirikan oleh keluarga kerajaan Chandria dan merupakan salah satu dari 10 akademi agung. Jadi pria itu yakin ini adalah tempat yang sempurna bagi protagonis kita untuk belajar sihir. Tepat saat mereka mengalami momen mengharukan, ibu protagonis kita tiba-tiba didorong dari belakang. Pendatang baru itu mengungkapkan kekesalan melihat rakyat jelata. Dua anak bangsawan manja melangkah di depan mereka, memandang rendah mereka seperti sampah, mengatakan rakyat jelata tidak punya tempat di akademi. Ya, hanya itu yang dibutuhkan. Protagonis kita sudah hampir meledak dan ingin memberi mereka pelajaran di sana juga. Namun orang tuanya dengan cepat menahannya, menyuruhnya untuk tidak membuang segalanya sebelum ujian dimulai. Mereka bersikeras agar dia fokus untuk masuk terlebih dahulu dan menyimpan pertarungan itu untuk nanti. Jadi dia memaksa dirinya untuk tenang. Melihat tidak ada reaksi, para bangsawan mendecakkan lidah karena kecewa. Pada saat yang sama, pewaris keluarga Arangga muncul. Dan wah, anak itu bersinar. Protagonis kita tidak menyukai bangsawan sejak dia memasuki dunia ini. Dia meyakinkan ibunya bahwa dia tidak hanya akan lulus ujian, tetapi menjadi seorang Grandmaster, dan juga belajar cara menggunakan sihir. Tanpa membuang waktu, dia langsung menuju ke lokasi ujian, bertekad untuk menjadi yang terkuat dan menempatkan para bangsawan ini pada tempatnya. Sesampainya di aula ujian, protagonis kita menemukan ribuan pelamar sudah berkumpul, kebanyakan dari mereka lebih tua darinya. Kemudian kepala sekolah muncul dan mengumumkan dimulainya ujian masuk. Kepala sekolah Smith kebetulan adalah seorang Grandmaster sendiri, dan protagonis kita menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan hierarki dan tingkatan praktisi bela diri di dunia ini. Seseorang memulai sebagai magang. Grandmaster berada di antara 3 teratas, sedangkan peringkat tertinggi adalah Saint. Pokoknya, untuk tes pertama, para siswa diperintahkan untuk menaiki tangga yang dijaga oleh kakak kelas. Di belakang para penjaga itu ada tiket kelulusan ujian, dan hanya 1000 orang pertama yang mengambilnya yang akan lulus. Siapa cepat, dia dapat. Setelah tiket habis, ujian selesai. Sederhana, atau setidaknya itulah yang dipikirkan semua orang. Saat dimulai, semua anak berlari ke depan seperti sedang balapan. Namun tiba-tiba seorang senior berdiri dan menggunakan sihirnya untuk melepaskan aura merah darah gelap yang meledak di sepanjang tangga. Dalam sekejap, para siswa mulai berjatuhan. Ketakutan menghancurkan mereka. Jumlah mereka bergema di udara saat mereka dinyatakan tidak lulus. Orang-orang di belakang benar-benar bingung, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Tapi protagonis kita, dia sudah tahu. Tepat di tengah kekacauan, dia melangkah maju dan dengan tenang menjelaskan bahwa itu bukan serangan. Senior itu hanya melepaskan auranya untuk mengintimidasi mereka. Siapapun dengan pikiran atau kemauan yang lemah akan hancur di bawah tekanan tersebut. Saat itulah senior itu menyadarinya. Dia bisa tahu protagonis kita memang berbeda, tapi alih-alih terkesan, senior itu malah kesal. Sudah terlalu banyak bangsawan berbakat di sini. Dia tidak punya niat untuk membiarkan rakyat jelata sembarangan berdiri di antara mereka. Dan begitu saja, protagonis kita sudah tidak menyukai orang ini. Karena seorang rakyat jelata berani muncul, kakak kelas itu berkata dia secara pribadi akan membuat protagonis kita merasakan keputusasaan. Kemudian dia melepaskan gelombang aura yang bahkan lebih kuat. Kali ini, auranya lebih berat dan lebih menakutkan. Tekanannya saja sudah cukup untuk menghancurkan kebanyakan orang. Tapi bagi protagonis kita, dia hanya berdiri di sana di atas tangga sambil menyeringai. Hasilnya, dia mengejek orang itu. Bertanya apakah ini yang disebut niat membunuh karena itu mungkin cukup untuk menakuti orang biasa. Tapi bagi orang seperti dia, seseorang yang telah melihat sisi keras dunia dan berlatih melaluinya, itu bukan apa-apa. Dengan itu, protagonis kita bergerak. Hanya butuh satu pukulan dari protagonis kita untuk mematahkan niat membunuh senior itu dan mengakhiri ujian, membuat senior
dan semua orang, termasuk para bangsawan bajingan sebelumnya, terkejut karena protagonis kita menahan aura senior tanpa menggunakan sihir sedikit pun, hanya kekuatan murni. Tapi jagoan kita tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia berjalan santai melewati senior itu dan mengambil tiket ujian. Sikap acuhnya adalah sebuah penghinaan, dan itu memukul ego rapuh sang kakak kelas. Senior itu seketika kehilangan kendali dan melayangkan pukulan padanya. Namun di detik terakhir, Louis menangkisnya dengan mudah. Sekarang senior itu tidak hanya marah, dia bingung dan sedikit takut. Seorang rakyat jelata baru saja menghentikan serangannya tanpa sihir. Tepat saat itu, kepala sekolah Smith turun tangan. Dia memberitahu siswa tersebut bahwa Louis adalah yang pertama lulus dan mengingatkannya pada satu aturan. Di dalam akademi ini, bangsawan dan rakyat jelata diperlakukan sama. Pada akhirnya, mereka semua manusia. Mendengar itu, senior itu meminta maaf. Bahkan Louis memberikan sedikit anggukan. Kemudian, sang kepala sekolah mendatanginya dan mengucapkan selamat, namun tiba-tiba terhenti. Dia menyadari warna rambut protagonis kita agak mengganggu. Nah, hal itu segera membuat protagonis kita waspada. Sebagai tanggapan, protagonis kita bertanya apa maksudnya, tetapi kepala sekolah memotongnya dan mendekat, mengatakan bahwa jika dia diterima, dia secara pribadi akan menyiapkan ramuan untuk menyembunyikan ciri khas uniknya. Ya, itu terdengar sangat mencurigakan. Untuk sesaat, Louis bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan pria itu, namun dia menepis pikiran itu. Itu adalah sesuatu yang harus dihadapi nanti. Saat ini, ada tes kedua yang menunggu. Jadi, dia berjalan pergi, meninggalkan kepala sekolah. Tidak jauh dari sana, bangsawan yang dia permalukan sebelumnya sedang memperhatikan. Benar-benar murka. Kepala sekolah turun tangan seperti itu untuk seorang rakyat jelata, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, dia bersumpah akan mengingat penghinaan ini. Di lokasi yang berbeda, setiap orang yang lulus dibawa ke tahap kedua, sebuah arena pelatihan dalam ruangan. Protagonis kita tetap di satu sudut. Sambil berpikir, dari 20.000 pelamar, hanya 1.000 yang tersisa. Dan tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah bangsawan dengan pelatihan elit. Rakyat jelata hampir tidak ada. Tepat saat itu, seseorang tiba-tiba menabraknya. Tentu saja, itu adalah seorang bangsawan. Pria itu menyeringai dan memberitahu protagonis kita bahwa tidak akan ada yang menyelamatkannya kali ini. Adapun protagonis kita, dia tetap tenang dan tidak bereaksi. Kemudian, si anak buah menyela, mengatakan bahwa jika kepala sekolah tidak campur tangan sebelumnya, dia pasti sudah didiskualifikasi. Kali ini, jagoan kita merespons, menyebut mereka bodoh. Ya, itu memicu emosi. Dia menyeringai merendahkan saat menunjukkan bahwa kepala sekolah Grandmaster memiliki penilaian yang jauh lebih baik daripada bangsawan tingkat rendah seperti mereka. Karena muak, para bangsawan mengancam akan menghajar protagonis kita. Protagonis kita menanggapi dengan ekspresi yang minta dipukul. Itu adalah batas terakhir. Bangsawan itu mengayunkan tinju padanya, tapi di detik terakhir, Louis bergeser dan membalas dengan serangan seni bela diri yang presisi. Dan boom, bocah bangsawan itu terkejut saat dia tidak bisa bergerak. Dia menggunakan teknik yang disebut pemutusan meridian, serangan titik spiral yang mengacaukan aliran internal tubuh dan membuat pria itu terpental seperti NPC yang rusak. Bangsawan lainnya bergegas mendekat saat pemandangan itu langsung menarik perhatian semua orang. Pria itu kesulitan untuk berdiri, tapi ada yang tidak beres. Dia tidak bisa merasakan lengannya. Tubuhnya nyaris tidak merespon. Kepanikan segera melanda. Dia mulai berteriak bahwa Louis menggunakan racun dan mengancam akan melaporkannya. Tetapi Louis hanya menatapnya seolah dia bodoh dan dengan tenang mengatakan bahwa dia tidak menggunakan racun sama sekali, hanya seni bela diri murni. Kenyataannya adalah jagoan kita sebenarnya telah menahan diri selama ini. Mengapa? Karena dia berjanji pada ibunya bahwa dia tidak akan berkeliaran membuat masalah. Tapi ya, orang yang sabar pun punya batas. Bocah-bocah bangsawan ini sudah tamat saat mereka berani mendorong ibunya ke tanah. Protagonis kita akan mengajari mereka mengapa kamu tidak boleh tidak menghormati cinta pertama seorang pria di depannya. Tapi tiba-tiba, seseorang mencengkeram lengannya di udara dan menghentikannya. Masuklah sang anak emas yang keren, Tuan Cain. Dia dengan tenang menyuruh protagonis kita untuk tenang saja. Dia mengingatkannya bahwa mereka masih di tengah ujian. Atau apakah dia ingin berakhir di diskualifikasi? Tuan Cain tertegun saat protagonis kita menyentakkan lengannya tanpa memberinya banyak perhatian sebelum menghadapi para bangsawan yang berisik itu dan membungkam mereka dengan tatapan dingin, menanyakan apakah mereka tahu dengan siapa mereka berbicara. Dan begitu saja, mereka menciut. Orang-orang yang sama yang menggonggong sedetik yang lalu tiba-tiba terdiam dan mundur. Meski ya, kamu masih bisa melihat kebencian membara di mata mereka. Sementara itu, protagonis kita mengamati Cain dengan cermat. Di kepalanya, dia sudah melabelinya. Hanya bangsawan lain yang menggunakan status dan otoritas untuk mengendalikan orang. Tapi kemudian Cain mendekatinya lagi. Dia terus terang mengatakan jagoan kita kuat dan berani, dan bahkan menyarankan agar mereka bekerja sama. Sebelum protagonis kita bisa menjawab, sekelompok gadis menyerbu Cain seperti dia adalah seorang idola, memintanya untuk bergabung dengan tim mereka. Segera, bahkan para pria mulai berkerumun di sekitarnya seperti penggemar di sebuah konser. Jagoan kita hanya mengamati semuanya dengan tenang, menyimpannya di benaknya. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Tiba-tiba, tornado cahaya kecil terbentuk di tengah arena, dan tepat di dalamnya kepala sekolah muncul. Dia mengumumkan tahap kedua ujian, tes kekuatan. Sebelum siapapun bisa memproses hal itu, cahaya aneh muncul di dada semua orang, menimbulkan kebingungan. Namun, Cain dengan cepat memahaminya. Itu adalah efek atribut bumi. Dan di detik berikutnya, seolah-olah ada yang mengatur tarikan gravitasi. Sekarang
rasanya tubuh mereka seperti memikul gunung. Para siswa mulai berjuang untuk berdiri, beberapa hampir tumbang di bawah tekanan. Bahkan Cain mengertakkan gigi hanya untuk tetap tegak. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang gila. Seseorang berjalan ke depan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tentu saja, itu adalah protagonis kita yang dengan santainya berjalan menuju panggung. Bahkan kepala sekolah mengangkat alis tanpa jelas terkesan. Sekali lagi, jagoan kita adalah yang pertama bergerak. Sementara orang lain menderita di bawah tekanan yang menghimpit, dia hanya berjalan melewatinya seolah tekanan itu tidak ada. Bagi kebanyakan siswa, bahkan setelah bertahun-tahun pelatihan bela diri, tekanan semacam ini nyaris tidak tertahankan, dan itu hanya akan memburuk seiring waktu. Jadi, melihat Louis, yang belum pernah menjalani pelatihan formal, berdiri di sana tanpa terpengaruh. Ya, itu tidak masuk akal. Kemudian kepala sekolah mengumumkan bahwa hanya mereka yang masih berdiri yang bisa melanjutkan. Dengan lambaian tangannya, beberapa senjata muncul, dan dia menyuruh mereka untuk memilih apapun yang mereka inginkan. Louis dengan tenang berjalan mendekat dan mengambil pedang yang kokoh. Sementara itu, yang lainnya masih berjuang hanya untuk tetap berdiri, apalagi mengambil senjata. Lalu muncullah fase berikutnya, dan ya, tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi. Kepala sekolah mengumumkan pelepasan slimetrikat. Semua orang tampak bingung. Sebelum mereka sempat bertanya, kepala sekolah menghilang. Kemudian seseorang berteriak, menyuruh semua orang untuk melihat ke atas. Makhluk biru bercahaya mulai berjatuhan dari langit. Mereka mendarat di sekeliling arena, memantul sedikit, hampir seperti jeli. Pada pandangan pertama, mereka terlihat tidak berbahaya. Sejujurnya, dibandingkan dengan tes pertama tadi, mereka tampak seperti lelucon. Aturan diumumkan dengan cepat. Pukul 1, 1 poin. Hindari 1, 2 poin. Bunuh 1, 5 poin. Kali ini hanya 100 teratas yang akan lulus. Mendengar itu, beberapa siswa malah tertawa, melihat betapa kecilnya makhluk itu dan yakin mereka seharusnya bisa menangani. Mereka, salah satu dari mereka merangsek ke depan, berpikir ini akan menjadi poin yang mudah. Ya, kesalahan besar. Di saat itu, slime tersebut langsung berubah. Satu slime bergerak dalam sekejap. Sebelum pria malang itu bisa bereaksi, boom, wajahnya dipukul oleh slime. Sekarang bayangkan memberitahu orang-orang bahwa kamu didiskualifikasi karena seekor slime. Bagaimanapun, pergerakan slime itu semakin cepat, lebih agresif. Mereka mulai menabrak para siswa dengan kekuatan yang mengejutkan. Sekarang mereka hanyalah mesin kekacauan yang memantul, menabrak orang ke sana kemari. Di atas, kepala sekolah dan para penguji memperhatikan semuanya dengan cermat. Seorang penguji menunjukkan bahwa beberapa bangsawan berbakat hadir, termasuk mereka yang terhubung dengan keluarga kuat seperti keluarga Aranka dan kediaman Durahan. Dia bahkan memprediksi anak-anak itu mungkin akan mencetak rekor baru. Namun, pemuji pria menambahkan bahwa ada beberapa bakat tahun ini, termasuk rakyat jelata, terutama protagonis kita. Kepala sekolah tersenyum. Ya, dia sudah mengunci fokus pada Louis. Tapi kemudian pemuji menambahkan bahwa Louis belum melakukan satu gerakan pun sejauh ini dan mereka khawatir dia mungkin tertinggal. Siswa lain juga menyadarinya dan mulai berasumsi bahwa dia sudah menyerah. Tapi bukan itu yang terjadi. Protagonis kita berdiri tenang dengan pedangnya seolah-olah dia sedang mengumpulkan aura di tengah badai. Karena hal ini, sebuah slime masuk berniat menyerang protagonis kita dari titik butanya. Di detik terakhir yang memungkinkan, dia bergerak, menghindar dengan mudah dalam sekejap mata. Slime itu menyerang lagi, kali ini bahkan lebih cepat seolah protagonis kita berhutang padanya dan sekarang beberapa slime menyerbunya sekaligus. Melihat ini, salah satu bangsawan mengira protagonis kita sudah tamat. Tetap saja, dia tidak panik karena kenyataannya protagonis kita tidak datang ke sini tanpa persiapan. Adegan membawa kita kembali. Sebelum ujian ini, dia berlatih di bawah kondisi gila. Dia bahkan menyuruh teman-temannya melemparkan batu padanya tanpa henti. Ketika mereka mengungkapkan kekhawatiran, protagonis kita bersikeras bahwa itu baik-baik saja karena dia sedang menguji sebuah hipotesis. Dari kehidupan masa lalunya, dia percaya bahwa jika dia bisa melatih otaknya untuk secara instan mentransfer informasi dari lobus parietal ke cerebellum. Dalam kata-kata sederhana, dia bisa menghitung jalur serangan jauh lebih cepat daripada ChatGPT secara real time dan bereaksi bahkan tanpa berpikir. Terlebih lagi, dia berpendapat bahwa selama dia bisa terus menghitung lintasan dan bereaksi secara instan, tidak ada serangan yang bisa menyentuhnya. Mengaktifkan teknik bela diri uniknya, dia melacak setiap lintasan di pikirannya dan menghindari semuanya dengan presisi setajam silet. Teman-temannya benar-benar tercengang dan bergegas menghampiri menanyakan apa sebenarnya yang baru saja dia lakukan. Louis dengan santai menjelaskan bahwa itu adalah metode pertempuran yang disebut kalkulasi pertempuran hampa. Mereka tidak sepenuhnya mengerti, tapi baginya ini adalah bukti bahwa teorinya benar-benar berhasil. Sekarang kembali ke ujian kedua. Protagonis kita menggunakan kalkulasi pertempuran hampa. Sekali lagi saat slime menyerbu ke arahnya, dia dengan tenang menghitung kecepatan dan arah mereka di kepalanya. Mereka cepat dan memukul dengan keras, tapi ada satu kelemahan. Mereka hanya bisa bergerak dalam garis lurus. Itu membuat sudut mereka bisa diprediksi. Ya, protagonis kita sedang memecahkan masalah matematika dan fisika yang rumit di tengah pertempuran. Dengan langkah kecil yang presisi, dia menghindari setiap serangan dan mengumpulkan 8 poin hanya dalam hitungan detik. Mencabut pedangnya, dia menggunakan teknik bela diri dasar yang disebut tebasan pedang. Bila pedangnya menebas slime dengan bersih, membelahnya dan memberinya poin lebih banyak lagi. Sementara itu, Tuan Cain menyaksikan semuanya dengan kaget. Dan yang lebih mengejutkan lagi, para penguji bingung dan tidak percaya betapa akuratnya Louie membaca setiap gerakan. Cain, di sisi lain, terus mengamatinya. Dia akhirnya menyadari protagonis kita bukan rakyat jelata biasa. Orang ini adalah ahli pertempuran tingkat tinggi yang sesungguhnya.
dirinya. Jadi tentu saja, Chain ingin bekerja sama dengannya. Tepat saat itu, Slime lain menyerbu ke arah protagonis kita. Dia bersiap untuk menyerang, tapi tiba-tiba seseorang mencegatnya, dan mereka berebut target yang sama. Lauye mengerutkan kening berpikir mangsanya baru saja dicuri. Chain dengan cepat meluruskan keadaan dengan mengatakan dia tidak mencuri darinya, dia mencuri dari orang lain. Lalu secara resmi memperkenalkan dirinya. Dia menyarankan agar mereka bekerja sama dan mengumpulkan poin. Tapi Lauye ragu-ragu. Chain hanya nyengir dan mengusulkan untuk mengubahnya menjadi kompetisi saja. Siapapun yang mendapat poin lebih banyak akan menang. Hal itu langsung menarik perhatian protagonis kita. Dia setuju dengan menambahkan satu syarat. Pecundang harus melakukan apapun yang dikatakan pemenang. Saat mereka berdiri saling membelakangi di arena, beberapa bangsawan yang iri melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menyingkirkan rakyat jelata tersebut sambil mendapatkan poin. Jadi ketika seekor Slime meluncur ke arah protagonis kita, salah satu dari mereka mengambil kesempatan itu dan memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan panah langsung ke arah Lauye. Sementara itu, protagonis kita baru saja membunuh Slime tersebut ketika 3 serangan tiba-tiba muncul di depannya entah dari mana. Melihat ini, bangsawan itu tertawa, mengejek sambil berpikir dia telah terkena serangan. Namun, di detik berikutnya, dia segera menyadari ada yang salah. Protagonis kita menangkap ketiga anak panah itu dengan tangan kosong. Para bangsawan dibuat terdiam. Chain segera memeriksa keadaan protagonis kita dan memperingatkannya tentang bangsawan itu, tapi itu bukan masalah yang tidak bisa dia tangani. Sekarang murka, bangsawan itu merasa terhina ketika Chain memanggilnya bajingan. Kali ini, dia diam-diam melapisi anak panahnya dengan teknik sihir yang disebut mata panah ganda dan menembak lagi. Namun, Chain mampu memotong sebagian besar anak panah di udara, tapi satu lolos dan melesat lurus ke arahnya. Akibatnya, darah terciprat karena yang terkena anak panah adalah protagonis kita. Namun, Chain sedikit terguncang oleh kejadian nyaris celaka itu, tetapi protagonis kita hanya menyuruhnya santai sambil menjelaskan bahwa serangan itu memang ditujukan padanya sejak awal. Di atas, salah satu pemuji mencatat bahwa serangan itu jelas memiliki niat jahat dan bertanya kepada kepala sekolah Smith apakah anak itu harus didiskualifikasi. Smith dengan tenang menggelengkan kepalanya. Baginya, anak-anak itu akan tersingkir dengan sendirinya dalam waktu dekat. Namun, dia menyarankan untuk menyiapkan ramuan penyembuhan sebelumnya karena dia yakin protagonis kita akan segera membantai para bangsawan tersebut. Sementara itu, di dalam arena, Louis tiba-tiba bertanya kepada Chain apakah dia tahu tentang bisbol. Tentu saja, di dunia ini, dia tidak tahu. Tapi protagonis kita memutuskan untuk menunjukkannya padanya. Seekor Slime menyerjang lurus ke arahnya. Sebagai tanggapan, protagonis kita mengambil kuda-kudanya. Seringai lebar menghiasi wajahnya saat dia mengayunkan pedangnya seperti pemukul. Dan begitu saja, protagonis kita mencetak home run. Salah satu dari mereka terkena serangan itu secara langsung. Tulang rusuknya retak dan dia terlempar keluar panggung. Langsung didiskualifikasi. Chain melihat ini dan menganggap permainan itu menarik, tetapi protagonis kita tidak berhenti. Dia menyerbu sisa orang bodoh yang masih membeku setelah melihat pemimpin mereka tumbang dengan begitu mudah. Salah satu dari mereka bereaksi terlalu lambat. Louis melompat di atasnya dan melepaskan tendangan salto yang mengirim Slime itu tepat ke wajahnya. Dampaknya menghantamnya, merusak giginya, dan membuatnya terlempar keluar panggung. Diskualifikasi lagi. Sial. Sekarang protagonis kita benar-benar harus pergi. Tapi tiba-tiba, protagonis kita muncul tepat di belakang bangsawan terakhir. Bahkan sekarang, orang itu tetap sombong, menyebut protagonis kita hanya rakyat jelata, dan memperingatkannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Tetapi pada saat itu, seseorang muncul di belakangnya. Kane secara tidak sengaja tersandung melewati bangsawan terakhir, dan begitu saja, orang bodoh terakhir itu tersingkir. Berbalik ke arah protagonis kita, Kane berterima kasih padanya dan bertanya tentang tangannya yang terluka. Tangan protagonis kita sekarang dibalut dengan perban. Terlepas dari itu, keduanya bersalaman, dan Louis mengakui bahwa untuk seorang bangsawan, Kane sebenarnya orang yang lumayan. Saat mereka terus berlari dengan Slime mengejar mereka, Kane menyuruhnya untuk tidak menyamakannya dengan bangsawan lain. Dia menjelaskan bahwa dia berasal dari salah satu keluarga agung kekaisaran, keluarga Aranka. Ini adalah klan kuat yang telah menghasilkan banyak Grandmaster dan Sage, memberi mereka pengaruh yang bahkan dapat menyaingi keluarga kerajaan dan organisasi sihir besar. Semua ini adalah hal baru bagi protagonis kita, tetapi dia diam-diam mencatatnya sambil melanjutkan pertarungan. Sementara itu, para bangsawan memperhatikan protagonis kita dan Kane dari kejauhan. Ekspresi mereka dipenuhi rasa cemburu dan amarah melihat performa Louis. Mereka tidak terima seseorang yang mereka anggap rendahan mengambil poin mereka. Jadi, kali ini mereka memutuskan untuk menyerang protagonis kita secara langsung. Di saat yang sama, pengikut setia Kane menyadari bahaya tersebut. Panik melihat tuan muda mereka diincar. Mereka segera bergegas untuk melindunginya. Dalam sekejap, kekacauan pecah di sekitar Louis dan Kane. Apa yang seharusnya menjadi ujian berubah menjadi pertarungan bebas yang kacau, di mana para siswa yang ingin membuktikan diri mulai menyerang satu sama lain tanpa menahan diri. Tak jauh dari sana, seorang gadis memperhatikan segalanya dengan penuh minat. Dia memanggil temannya, menyuruhnya untuk bergabung agar mereka bisa mulai menumbangkan para bangsawan bersama-sama. Sementara itu, Louis terus menghindari Slime menggunakan teknik bela dirinya.
dia segera menyadari bahwa beberapa siswa sengaja menargetkannya, dan semakin tinggi poinnya, semakin besar dia menjadi incaran. Meski begitu, gadis tadi dan temannya dengan mudah melumpuhkan para bangsawan itu. Tepat saat itu, seorang pria dengan palu besar mengamati apa yang terjadi. Anak berambut merah itu langsung bersemangat, mencatat bahwa memukul orang jauh lebih menyenangkan daripada mengurus Li Mei. Pria ini bahkan tidak menganggapnya sebagai ujian lagi. Dia mengayunkan palu besarnya dengan liar seperti orang yang punya masalah amarah. Siapapun yang berdiri di jalannya, otomatis menjadi korban malangnya, dan begitu saja, anak itu sendirian melumpuhkan banyak bangsawan. Di atas, kepala sekolah Smith dan para penguji mengamati segalanya dengan cermat. Seorang penguji menyarankan untuk menghentikan ujian, tetapi kepala sekolah menggelengkan kepalanya. Penguji wanita menambahkan dengan cemas bahwa terlalu banyak bangsawan yang pingsan, mempertanyakan apakah ini akan menimbulkan masalah. Namun, kepala sekolah Smith langsung menepis ide itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan opini publik karena akademi memiliki aturannya sendiri. Kemudian, tanpa peringatan, dia tiba-tiba masuk arena dan mengakhiri ujian kedua di tempat. Dia mengumumkan bahwa peringkat akan diungkapkan nanti, mencabut efek sihir tanah, dan memerintahkan ramuan penyembuh untuk dibagikan. Louis memeriksa ramuan itu dengan cermat, terlihat jelas tertarik. Bahkan ramuan penyembuh kelas terendah harganya 3 koin perak terlalu mahal bagi orang seperti dia. Kane memperhatikan reaksinya dan bertanya ada apa, sambil bercanda bahwa dia tidak akan membulinya meskipun dia menang. Tak lama kemudian, kepala sekolah Smith akhirnya mulai mengumumkan peringkat. Para bangsawan terlihat senang pada awalnya saat mereka tidak melihat nama Louis di daftar, tetapi kepercayaan diri itu tidak bertahan lama. Smith mengungkapkan bahwa 5 kandidat teratas memecahkan semua rekor sebelumnya, jadi nama mereka akan diumumkan secara terpisah. Peringkat kelima diraih oleh Miliana Rouse. Peringkat keempat adalah Chain Aroncha. Peringkat ketiga adalah Fei Durahan. Lalu peringkat kedua dengan poin fantastis 8.887. Itu adalah Louis. Kane benar-benar terpana, terutama karena tidak semua orang menyadari bahwa orang di peringkat kedua adalah protagonis kita. Dia bahkan bertanya kepada protagonis kita apakah peraih peringkat kedua itu adalah orang biasa yang tadi, yang dijawab oleh protagonis kita bahwa itu rahasia. Tetap saja, Kane menerima kekalahan itu tanpa mencari alasan. Taruhan adalah taruhan. Dia bertanya pada Louis apa yang dia inginkan darinya. Namun, Louis hanya mengatakan dia akan memutuskannya setelah ujian. Kemudian pengumuman peringkat pertama keluar dengan skor pemecah rekor. Peringkat pertama tidak lain adalah si gila berambut merah itu, Neil. Orang itu hanya berhasil mengamankan posisi teratas dengan selisih 1 poin di atas protagonis kita. Dia duduk di sana menyeringai seperti ancaman, masih gatal untuk bertarung. Semua orang mulai berbisik tentang betapa konyolnya kekuatannya, terutama karena dia juga orang biasa seperti protagonis kita, yang baru saja mengungguli bahkan Fei Durahan. Miliana memperhatikan Fei sedikit gemetar karena marah, tapi Fei dengan cepat menenangkan diri dan menyatakan bahwa dia ingin sekali melawan seseorang sekuat itu. Sementara itu, banyak bangsawan senior yang murka. Kalah dari orang biasa saja sudah buruk, tapi ini memalukan. Karena ini, para siswa senior yang sudah mengincar protagonis kita mulai bersekongkol dengan rekan-rekan mereka untuk ujian berikutnya. Sementara itu, seorang pemuji menunjukkan bahwa orang biasa yang meraih peringkat pertama dan kedua seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah akademi. Dan yang lebih gila lagi, baik Louis maupun Neil berasal dari panti asuhan. Menanggapi hal itu, kepala sekolah Smith menjelaskan bahwa inilah alasan mengapa asosiasi Arcanis menjalankan panti asuhan, karena kekuatan sejati tidak peduli pada status atau darah bangsawan. Dengan itu, dia memberitahu semua orang yang lulus untuk lanjut ke tahap berikutnya. Saat mereka berjalan, Kane menyinggung betapa dekatnya Louis dengan peringkat pertama dan bertanya-tanya siapa yang sebenarnya lebih kuat antara dia dan Neil. Louis, bagaimanapun, tidak tampak tertarik dengan pertanyaan itu sama sekali. Segera, mereka tiba di tempat latihan ketiga akademi. Kepala sekolah Smith mengumumkan ujian terakhir, tes bertahan hidup, dan battle royale lambang. Dia mulai membagikan lambang, menambahkan bahwa para senior akan menggunakan sihir untuk memindahkan mereka ke suatu tempat secara acak di hutan. Selain itu, dia menjelaskan peraturannya. Setiap orang harus mengumpulkan lambang sebanyak mungkin dengan cara apapun. Kehilangan lambang berarti langsung didiskualifikasi. Pada akhirnya, hanya 10 besar yang akan diterima di akademi. Kane menoleh ke Louis, mencatat bahwa mereka harus berpisah untuk saat ini. Tapi dia memperingatkan bahwa kandidat peringkat tinggi pasti akan diincar, jadi dia harus tetap waspada. Louis dengan tenang meyakinkannya bahwa dia akan bertahan apapun yang terjadi. Faktanya, dia sudah menyadari bahwa peringkat diumumkan dengan sengaja untuk menciptakan situasi seperti ini. Di depan, kepala sekolah Smith menyeringai, jelas puas, dan menyuruh semua orang untuk menunjukkan kemampuan mereka karena hanya yang terbaik yang akan berhasil keluar. Saat ujian dimulai, Louis bergerak menembus hutan sambil memikirkan betapa dekatnya dia untuk masuk akademi. Tiba-tiba, seseorang menghalangi jalannya. Salah satu bangsawan melangkah maju dan menyerbu ke arahnya, menuduh Louis mempermalukan para bangsawan di ujian sebelumnya. Saat Louis berbalik, dia melihat 2 orang lagi mendekat dari belakang. Mereka mengejeknya, mengatakan tidak ada orang di sini dan tidak ada yang datang membantu. Kemudian Louis menyadari sesuatu yang lain. Sosok yang berdiri di atas pohon mengarahkan busur tepat ke arahnya. Melihat bagaimana mereka berhasil menyiapkan penyergapan, dia menyadari para senior pasti telah membocorkan lokasinya. Namun, seseorang yang ingin mati lebih dulu sudah menyerbu protagonis kita. Protagonis kita dengan mudah menghindari serangan itu. Para bangsawan menyerang satu demi satu, tetapi Louis dengan mudah menghindari setiap pukulan. Tiba-tiba,
Tiba-tiba, dia merasakan serangan kuat yang datang. Dia bereaksi seketika, menggunakan pedangnya untuk menangkisnya. Tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Dia bahkan tidak melihat apa yang baru saja dia tangkis. Sebelum dia bisa memprosesnya, salah satu bangsawan kembali menyerbu, bahkan mengancam akan membunuhnya. Sebagai tanggapan, protagonis kita terus bertarung dan menghindari serangan. Tetapi sekali lagi, serangan misterius yang kuat itu datang terbang ke arahnya. Dia memblokirnya seperti sebelumnya. Kesal, salah satu bangsawan menyerang dan menyatakan terkejut bahwa protagonis kita mampu memblokir sihir angin tanpa menggunakan sihir. Merasa semakin frustrasi karena dia terus saja melarikan diri. Sementara itu, protagonis kita mendapati dirinya dalam situasi sulit karena dia tidak bisa menghitung lintasan serangan sihir ini. Hal itu sedikit mengganggunya, memaksanya untuk mengandalkan naluri bela dirinya daripada perhitungan biasanya. Jadi, dia mengubah taktik. Dia menggunakan teknik yang disebut Sen-no-sen, menyerang sebelum musuh sepenuhnya mengeksekusi gerakan mereka dan membalikan kekuatan mereka sendiri. Saat itu juga, mereka semua menyerbu untuk menyerang sekaligus. Merasa percaya diri sekarang, protagonis kita memutuskan untuk bergerak. Dia menenun di antara mereka dengan mulus, menghindari satu demi satu, dan dengan waktu yang tepat mengalihkan serangan mereka sehingga mereka akhirnya saling mengenai satu sama lain. Bahkan ketika panah sihir datang terbang, dia menghindar di detik terakhir, menyebabkan panah itu mengenai para pembuli yang lain. Melemparkan satu orang bodoh ke samping, dia mengambil tombak dan melemparkannya tepat ke pria yang bersembunyi di pohon. Satu persatu, mereka semua jatuh. Louis mengumpulkan lambang mereka, mengeluarkan tawa kecil setelah benar-benar membalikkan keadaan. Meskipun begitu, satu bangsawan keras kepala mencoba mengumpulkan yang lain untuk serangan lagi. Tetapi sebelum sesuatu terjadi, Cain muncul, melumpuhkan pemanah tersembunyi yang gagal dilihat protagonis kita tepat waktu. Jelas, pria itu tidak menyangka Cain akan muncul dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada rekan mereka yang seharusnya menahannya. Cain menyeringai, mengungkapkan bahwa dia sudah mengalahkan sekutu mereka dan memaksa mereka membocorkan seluruh rencana. Bangsawan berisik itu terus berteriak dan Cain dengan santai memukul kepalanya dengan busurnya. Cain kemudian melompat turun dan Louis bertanya apakah dia baik-baik saja. Cain mengabaikannya, mengatakan mereka hanyalah bangsawan level rendah yang hampir tidak tahu sihir, tidak ada yang serius. Dia menyerahkan lambang terakhir yang dia ambil kepada Louis dan menyarankan bahwa jika situasi seperti ini terus terjadi, itu hanya akan menjadi lebih merepotkan baginya. Jadi, mungkin mereka harus bekerja sama. Namun, Louis menolak. Dia memperjelas bahwa dia akan menangani masalahnya sendiri. Seluruh pertukaran mereka diperhatikan oleh Fei, yang mulai bertepuk tangan perlahan, jelas terkesan dengan tekad Louis, menambahkan bahwa itu persis seperti yang dia harapkan dari seseorang yang dia akui. Tapi, dia tidak datang hanya untuk menonton. Dia melangkah maju dan langsung menantangnya bertarung. Membaca pikiran protagonis kita, Chen segera menjelaskan kepada Louis bahwa gadis itu adalah cucu dari Grandmaster keluarga Durahan. Louis menoleh ke Cain dan bertanya apakah dia pernah melawannya sebelumnya. Cain ragu sejenak, membantah dekat dengannya, tapi mengakui mereka pernah bentrok sebelumnya, dan dengan santai menyebutkan dia lengah. Louis langsung menggodanya, pada dasarnya memanggilnya karena kalah. Sebelum argumen mereka berlanjut, Fei memotong mereka, menyuruh mereka menghentikan bromance kecil mereka dan fokus. Kemudian dia menantang Louis lagi. Cain dengan cepat memperingatkannya bahwa dia sudah bisa menggunakan sihir dan berada di tingkat magang, tingkat yang gila untuk seseorang seusia mereka. Dia menyarankan Louis untuk mengabaikannya dan fokus mengumpulkan lambang saja. Fei, jelas kesal, mulai mengejek mereka. Dia menuduh Cain mencoba melindungi Louis karena dia tahu Louis tidak bisa menang. Kemudian dia melangkah lebih jauh dan menyebut Louis pengecut. Cain merasa kesal, tetapi Louis melangkah maju. Dia mengakui bahwa dia selalu penasaran tentang bagaimana petarung dari keluarga besar sebenarnya tampil, jadi dia menerima tantangan itu. Fei menyeringai, jelas puas. Agar adil, dia menyatakan bahwa dia tidak akan menggunakan sihir melawannya. Dan detik berikutnya, dia menyerang. Dia menyerbu ke depan dan meluncurkan tekniknya, Lunge Slam, diarahkan tepat ke Louis. Sebagai tanggapan, protagonis kita menggunakan keterampilan kehampaannya, Lunge Strikes, atau setidaknya begitulah kelihatannya. Fei tersenyum, tapi bukan karena dia berhasil mengenai sasaran. Pada saat terakhir, Louis sedikit menggeser tubuhnya dan menangkap tombaknya. Dia langsung menarik kembali, memutar senjatanya dalam gerakan 360 derajat penuh untuk memaksanya melepaskannya, dan pertarungan berlanjut. Sekali lagi, dia meluncurkan Lunge Slam lainnya. Dari jauh, para penguji mengamati dengan cermat, mengomentari betapa jarangnya melihat teknik tombak keluarga Durahan beraksi. Mereka memuji kecepatan dan kekuatan Fei, menyebutnya jenius sejati. Pada saat yang sama, mereka mengakui Louis sama mengesankannya untuk ukuran orang biasa, dan bahkan mulai bertaruh berapa lama dia akan bertahan. Salah satu dari mereka memprediksi dia akan kalah segera. Mereka menoleh ke kepala sekolah Smith untuk pendapatnya, dan dia dengan jujur mengatakan dia menyukai Louis, tetapi dia tidak berpikir dia bisa menang. Menurut pandangannya, pertempuran adalah benturan fisik dan kemauan. Jadi, dia secara alami menganggap Fei memiliki keuntungan dalam aspek itu. Kembali ke medan perang, debu memenuhi udara saat pertarungan memanas. Di dalam awan itu, Fei menerjang maju lagi. Louis terus bertahan, menghindari setiap serangan. Kemudian akhirnya, dia melihat celah dan membalas. Pukulan itu hampir membuat tombak terlepas dari tangan Fei. Itu membuatnya kesal. Sebagai tanggapan, Louis melompati kepalanya dan mendarat di belakangnya. Fei benar-benar terkejut.
terkejut. Dia mengakui dia tidak percaya dia menghindari segalanya sejauh ini. Bahkan Cain dari keluarga Aranka tidak bisa menangani serangannya seperti ini. Tapi bagi Louis, itu sederhana. Selama dia mengamati dengan cermat, tidak ada yang tidak bisa dia tembus. Fei mempererat cengkeramannya dan meluncurkan teknik lain, Launch Crescent Fall. Louis segera menganalisisnya. Teknik tombak menggabungkan jangkauan, serangan menyapu, pertahanan, dan penindasan yang semuanya membuatnya sangat merepotkan. Namun, pada saat yang sama, dia menunjukkan kelemahan fatal mereka. Dalam pertarungan jarak dekat, tombak menjadi jauh kurang efektif. Sederhananya, rencananya jelas. Temukan saat yang tepat, tutup, jarak, dan serang. Dia bergerak, meluncurkan beberapa serangan pedang, tetapi Fei langsung menyadari apa yang direncanakan protagonis kita. Dia menyatakan itu tidak akan berhasil padanya. Kemudian dia mulai memutar senjatanya, mengklaim teknik tombak keluarganya tidak memiliki kelemahan. Dan begitu saja, dia menciptakan serangan seperti tornado yang ganas. Para pemuji jelas terkesan. Mereka menunjukkan bahwa bahkan Grandmaster Durahan baru menguasai teknik ini pada usia 16 tahun. Fei menggabungkan sihir dengan teknik tombak sudah melampaui teman-temannya. Bagi mereka, sepertinya Louis akan kalah, tetapi Louis masih memiliki trik tersisa. Dia mengaktifkan teknik Sword Net-nya, berfokus sepenuhnya pada pertahanan. Dia menjelaskan kelemahan lain dalam ilmu tombak, konsumsi stamina yang sangat besar. Jika dia terus memblokir dan menghindar dengan sempurna, Fei pada akhirnya akan melambat dan meninggalkan celah. Hanya ada satu masalah, dia belum menyadarinya, tetapi pedangnya mulai rusak. Akhirnya, dia melihat celah dan bergerak untuk serangan balik. Tapi di saat yang paling buruk, pedangnya tiba-tiba hancur. Semua orang terkejut. Fei berhenti sejenak sebelum mengakui itu mengesankan. Jika pedang itu tidak patah, serangan balik itu akan mendarat dengan sempurna. Sementara itu, Louis hanya menghela napas dalam hati, berpikir keberuntungannya tidak mungkin lebih buruk lagi. Tetap saja, gadis itu menjadi murka. Rupanya, protagonis kita benar-benar menahan diri. Louis dengan santai meminta maaf, mengatakan itu kebiasaan buruknya. Dia lebih suka mengamati dulu sebelum mengerahkan segalanya. Tapi sekarang setelah dia melihat cukup, segalanya akan menjadi serius. Fei menganggap pertarungan harus berakhir karena senjatanya hilang, tetapi Louis tidak setuju. Mengambil kuda-kuda bertarung, dia mengatakan padanya bahwa dia sebenarnya lebih baik dengan tinjunya. Dan begitu saja, mereka berdua bersiap untuk pertukaran berikutnya. Fei melakukan langkah pertama, meluncurkan serangan putaran menyerbu tepat ke arahnya. Dari kejauhan, Cain segera memperingatkan protagonis kita, itu teknik spinning charge. Menerimanya secara langsung pasti akan menyebabkan cedera serius. Tapi protagonis kita sepenuhnya terkunci ke dalam kondisi bela dirinya. Dia melangkah masuk di detik terakhir dan menghentikan tombak dengan tangan kosong. Para pemuji benar-benar bingung. Serangan itu seharusnya menembus pertahanan, namun entah bagaimana Louis menetralkannya seperti bukan apa-apa. Bahkan kepala sekolah Smith terdiam. Tapi Fei tidak berhenti. Dia menyatakan dia belum selesai. Dia menindaklanjuti seketika menggunakan kakinya untuk melonggarkan cengkeramannya, mengambil kembali tombaknya, dan menyerbu lagi. Kali ini meluncurkan serangan yang lebih kuat yang menyerang dari berbagai sudut sekaligus. Tetap saja, Louis tetap tenang. Dalam kondisi fokus hiper yang melambat itu, dia menangkis setiap serangan hanya menggunakan tangannya. Sekarang Fei bingung, dan kepala sekolah Smith akhirnya menyadari apa yang terjadi. Louis membalas teknik tombaknya dengan metode yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mengingat gaya tombak berputar keluarga Durahan adalah salah satu teknik paling terkenal di dunia mereka, menghentikannya seperti ini bukanlah prestasi kecil. Belum lagi protagonis kita hanyalah orang biasa. Louis akhirnya melakukan serangan. Dia memukulnya mundur dengan telapak tangan, memaksa Fei untuk mundur. Frustrasi, dia menuntut untuk tahu apa teknik aneh itu. Louis menjawab dengan jujur, mengatakan itu hanya jenis tangkisan di bela dirinya. Pada saat kontak, dia menambahkan sedikit putaran untuk membatalkan kekuatan rotasi tombak. Fei mendengar semua itu dan sama sekali tidak mengerti. Jadi Louis memutuskan untuk menunjukkannya secara langsung. Ini membuatnya kembali ke pertarungan. Kali ini, protagonis kita mulai bergerak dalam pola yang tidak terduga, meninggalkan bayangan dirinya di belakang. Bahkan Cain tidak bisa melacaknya. Bagi Cain, seolah-olah Louis bergerak seperti kupu-kupu, ringan dan tak tersentuh. Setiap kali Fei menyerang, dia sudah berada di tempat lain. Ternyata ini adalah tekniknya, butterfly step, yang ditiru dari seorang petinju. Gaya gerak kaki yang elegan dengan gerakan cepat dan tak terduga, sangat cocok untuk melawan seseorang seperti Fei. Kemudian dia melihat kesempatannya. Dia menyerang. Pukulannya mendarat dengan bersih, mengirim Fei terbang ke belakang. Cain terpana. Kepala sekolah Smith mencerminkan ekspresinya. Jelas, dia tidak mengharapkan hasil ini. Para penguji menunjukkan bahwa bahkan tanpa sihir, sangat sedikit orang yang bisa mengalahkan Fei dalam keterampilan bertarung murni. Ini tidak normal. Mereka menyimpulkan bahwa protagonis kita mungkin benar-benar jenius dalam pertarungan tangan kosong. Tetap saja, gadis ini tidak tahu kapan harus mundur. Murka, dia bangkit kembali dan menyatakan bahwa seseorang dari keluarga hebat seperti dia tidak mudah jatuh. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, dia membuang tombaknya. Sekarang ini adalah pertarungan tinju murni. Protagonis kita sedikit bingung melihat ini. Namun, dia menyerbu ke arahnya dan Louis menghadapinya secara langsung menggunakan seni bela diri seperti Wing Chun dan Pak Sao untuk bertahan melawan pukulannya yang berat. Bahkan kemudian, kekuatannya sedikit menembus dan dia berhasil melukai tangannya. Tapi alih-alih marah, Louis tersenyum. Fei
mengingatkannya bahwa kekuatan keluarganya bukan hanya tentang ilmu tombak, lalu meluncurkan Crushing Fist level 3. Keduanya berbenturan hebat, saling bertukar pukulan, dan saat itulah sesuatu berubah. Louis mulai menikmatinya. Bukan karena dia menyukai kekerasan, tetapi karena dia suka mendorong kekuatannya hingga batas. Kehadiran yang lebih gelap dan lebih intens mulai bocor darinya, dan auranya menjadi berat. Dia melangkah maju, berdiri tepat di depan Fei, dan melepaskan tekanan itu. Untuk sesaat, dia membeku. Dia mencoba memblokir serangan berikutnya, tetapi itu tidak cukup. Pukulan Louis mengirimnya terpental sebelum menabrak pohon. Kepala sekolah Smith segera menyadari ada sesuatu yang salah dengan teknik ini dan dia tidak menyukainya. Siswa lain yang menonton merasa shock. Orang biasa menunjukkan tingkat kekuatan seperti ini, itu tidak masuk akal. Beberapa dari mereka bahkan mulai merasa mual. Tubuh mereka bereaksi terhadap aura luar biasa yang memancar dari Louis. Ini adalah senior yang sama yang menargetkannya sebelumnya, dan sekarang ketakutan bercampur dengan kemarahan mereka. Tidak ada yang menyangka dia akan seberbahaya ini. Salah satu dari mereka yang masih gemetar bergumam bahwa mereka harus melenyapkan Louis sekarang, terutama jika rumor tentang dia benar. Dari kejauhan, mereka memperhatikan saat Louis maju lagi. Pada titik ini, dia terlihat hampir seperti orang gila. Fei sudah terluka dan kelelahan. Dia nyaris tidak berhasil mempertahankan diri sebelum Louis mendaratkan pukulan lain, mengirimnya terbang lagi. Dia tidak berhenti. Dia bergegas menuju dia saat dia masih jatuh. Kesenjangan di antara mereka sudah jelas sekarang. Kecepatan dan kekuatannya berada di level yang benar-benar berbeda. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa menang. Dengan kecepatan segalanya berjalan, mungkin dia bisa mati. Sebagai upaya terakhir, dia melanggar taruhannya dan memutuskan untuk menggunakan sihir yang disebut martial art Chane untuk melindungi dirinya. Benturan itu mengirimnya terbang. Hanya setelah panas pertempuran berakhir, Louis akhirnya kembali normal. Aura intens menghilang dan dia menatap tangannya yang terluka. Diam-diam merenungkan kekuatan sihir. Chain bergegas bertanya apakah dia baik-baik saja. Louis mengatakan dia baik-baik saja meskipun dia tidak yakin dengan Fei. Tapi sebelum mereka bisa memproses apa yang baru saja terjadi, para senior yang menonton pertarungan melangkah maju. Mereka menuduh Louis kehilangan lambangnya dan menyatakan dia didiskualifikasi. Louis melihat ke bawah dan menyadari lambangnya telah terbakar menjadi abu. Chain segera turun tangan dengan alasan itu jelas kecelakaan. Tapi senior itu hanya menyeringai, jelas menikmati momen itu, menambahkan bahwa kepala sekolah telah melihat segalanya, jadi tidak mungkin Chain bisa membantu orang biasa curang kali ini. Dia melangkah maju dengan arogan bersikeras Louis pergi dan berhenti mengganggu ujian, bahkan menyebutnya sampah. Tapi sebelum hal-hal lebih jauh, Fei berbicara. Semua orang berbalik terkejut melihat dia masih berdiri meskipun betapa terluka dirinya. Bahkan Louis terkejut dia belum roboh. Senior itu mencibir dan bertanya apakah dia benar-benar mencoba membela orang biasa, memperingatkan bahwa dia bisa didiskualifikasi karena ikut campur. Gadis itu bahkan tidak bergeming, mencatat dia melihat lambang protagonis kita terbakar. Selain itu, dia mengakui dialah yang melanggar aturan dengan menggunakan sihir. Kemudian, dia benar-benar meminta maaf. Kane terpana, tetapi Louis tidak hanya menerimanya begitu saja. Dia meminta maaf juga, mengakui dia kehilangan kendali selama pertarungan, jadi dia juga bersalah. Fei menerima permintaan maafnya, meskipun dia memperjelas dia masih frustrasi karena kalah. Dia bahkan mengatakan dia mendorongnya ke titik menggunakan sihir, dan menambahkan bahwa dia ingin pertandingan ulang begitu mereka masuk ke akademi. Senior itu hanya tertawa, mengingatkan mereka bahwa dia sudah memiliki 4 lambang, yang berarti protagonis kita tidak akan bisa lolos. Namun, tepat di saat berikutnya, Fei memberikan imbalan kepada protagonis kita karena telah mengalahkannya. Imbalan itu ternyata adalah lambang yang ia peroleh sendiri, membuat jumlah lambang milik protagonis kita menjadi 14. Sambil menyeringai, dia mengingatkan sang senior bahwa lambang protagonis kita terbakar saat duel mereka, jadi ini harus dihitung sebagai pengganti yang sah, membuat senior itu murka. Sebelum pergi, Fei menggoda Kane, lalu dengan dingin memberitahu para senior bodoh itu bahwa yang lemah seharusnya tidak lolos, dan mereka yang pantas tidak boleh gagal. Dia menolak membiarkan hal seperti itu terjadi. Kemudian, dia mengangkat tombaknya dan mengingatkan semua orang bahwa hanya 10 orang yang bisa lolos. Tujuan barunya, mengumpulkan lebih banyak lambang untuk mengamankan posisinya. Kane menyeringai, mengatakan bahwa dia memikirkan hal yang sama. Mereka berdua bergegas kembali ke tempat latihan, bertekad untuk mengumpulkan lebih banyak lambang, mengamankan kursi mereka, dan menyelesaikan taruhan konyol itu. Louis memperhatikan mereka pergi, dengan senyum tipis di wajahnya. Kemudian, kepala sekolah Smith dan seorang pemuji turun dari langit. Mereka mendekatinya dengan tenang dan memberitahunya bahwa, karena lambangnya telah hancur, dia secara resmi didiskualifikasi dan akan dikawal keluar. Louis tidak membantah, dia hanya menerimanya. Sementara itu, senior tadi mengepalkan tinjunya, bergumam bahwa ini belum berakhir. Dia memberitahu temannya bahwa dia tidak ingin melihat Louis lagi. Sebagai tanggapan, temannya menunjukkan bahwa jika Fei dan yang lainnya terus mengeliminasi lawan, Louis mungkin entah bagaimana tetap bisa lolos. Senior itu tidak peduli. Pada titik ini, kebenciannya telah sepenuhnya menguasai dirinya. Dia mulai berpikir jika seseorang mati secara tidak sengaja selama ujian, itu tidak akan tampak mencurigakan, terutama jika orang itu hanyalah rakyat jelata. Temannya tidak menghentikan dia. Faktanya, dia diam-diam setuju, mengingat aura menakutkan yang dikeluarkan Louis sebelumnya. Dia yakin ada sesuatu yang abnormal, sesuatu yang gelap di dalam dirinya. Kemudian, Louis menyerahkan lambang yang ia kumpulkan kepada pemuji. Saat dia berjalan pergi, dia merenungkan segalanya. Seni bela dirinya kuat tetapi melawan sihir, itu masih belum cukup. Jadi, inilah alasan tepat mengapa dia ingin masuk ke akademi, untuk belajar cara menggabungkan seni bela diri dengan sihir. Kita beralih ke malam hari. Protagonis kita pulang ke rumah, memikirkan pakaiannya yang robek dan kotor,
senior, dan bagaimana ibunya pasti akan khawatir. Dia bahkan bimbang apakah akan mengatakan yang sebenarnya atau sekadar membuat cerita bohong. Karena terlalu asyik melamun, dia tidak menyadari sosok bertudung di belakangnya. Namun, Louis bereaksi seketika, menendang penyerang itu menjauh sebelum serangan itu bisa mengenainya. Asasin bertudung itu terkejut, bertanya bagaimana dia bisa menyadarinya. Louis dengan tenang menjawab, dia bisa menciumnya. Lebih tepatnya, haus darah mereka. Kemudian, sosok lainnya muncul. Salah satu asasin bahkan mengejeknya karena begitu tenang padahal dia akan segera mati. Louis mengamati mereka dengan cermat. Mereka bukan preman biasa, mereka terampil. Dan seseorang yang menonton dari kejauhan terasa sangat berbahaya. Asasin pertama menerjang lagi, berniat menusuknya. Namun, Louis dengan mudah menghindari setiap serangan, melucuti senjatanya, dan mengirimnya menabrak tanah. Asasin itu mencoba membalas dengan tendangan, tetapi itu juga gagal, memaksanya untuk mundur dan berkumpul kembali dengan yang lain. Dia mengomentari kemampuan Louis, persepsinya, keterampilan bertarungnya, semuanya cocok dengan intelijen yang mereka terima. Itu menarik perhatian Louis. Asasin itu mengakuinya dengan terus terang. Pertarungan tangan kosong protagonis kita memang mengesankan bahkan untuk tingkat pemula, tetapi melawan sihir dia tidak punya peluang. Louis lengah, hampir tidak bisa menghindar saat panah-panah angin merobek pepohonan di belakangnya. Dia segera mengenali serangan itu. Itu adalah panah angin yang sama yang digunakan sebelumnya dalam ujian. Menjadi serius, protagonis kita menggunakan teknik pernapasan, menarik esensi di dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya dan membangkitkan kekuatan latennya. Dalam sekejap, kecepatan dan kekuatannya meledak. Dia menerjang ke depan tepat saat gelombang serangan lain diluncurkan. Protagonis kita bergerak begitu cepat hingga para asasin hampir tidak bisa melacaknya. Tiba-tiba, dia muncul kembali di depan mereka. Selanjutnya, dia menendang pemimpin mereka, langsung mematahkan lengannya dan mengirimnya terbang. Sebelum dia bisa menjaga jarak sambil menyerang kesakitan, asasin itu menyadari protagonis. Kita tidak normal dan harus dihentikan. Pada saat itu, asasin lain tiba-tiba muncul di belakang protagonis kita. Protagonis kita memblokir serangan kejutan itu, tetapi segera menyadari bahwa yang satu ini berada di level yang sama sekali berbeda dari asasin lainnya. Pada saat yang sama, protagonis kita menyadari bahwa dia benar-benar terkepung. Protagonis kita mencoba menghindari sebanyak mungkin serangan, tetapi pada akhirnya, dia jatuh juga. Hanya setelah dia ambruk ke tanah, para asasin akhirnya bersantai. Akibatnya, salah satu menurunkan kewaspadaannya, mengungkapkan keterkejutan saat dia melangkah lebih dekat. Dia tidak percaya protagonis kita adalah rakyat jelata karena dia jauh lebih merepotkan daripada murid pemula pada umumnya. Nah, inilah yang tepat ditunggu-tunggu oleh protagonis kita. Dalam satu gerakan brutal, dia menghujamkan jarinya langsung ke leher asasin itu, benar-benar mematahkan tulang belakangnya, lalu menggunakan senjatanya untuk menembakkan sihir angin ke sisa asasin lainnya. Pemimpin asasin utama terpana. Dia terkesan bahwa protagonis kita berpura-pura mati untuk memancing sekutunya lebih dekat. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa Anda lihat setiap hari. Sebagai tanggapan, protagonis kita mengarahkan senjata kepadanya, menunjukkan reaksinya bahkan setelah membunuh sekutunya sendiri. Asasin itu menjawab bahwa dia tidak peduli apa yang terjadi pada sampah. Protagonis kita menembak, tetapi sang bos dengan santai menghindari setiap tembakan seolah itu bukan apa-apa. Kemudian dia mengaktifkan sihirnya, membentuk palu raksasa dari udara tipis. Dia bahkan mengatakan bahwa jika bukan karena perintah yang diterimanya, dia ingin menjadikan Louis sebagai muridnya. Lalu dia mengayunkan serangannya. Louis nyaris tidak bisa memblokir tepat waktu, tetapi kekuatannya tetap membuatnya terbang. Sebelum dia bisa pulih, sang bos sudah berada di udara di atasnya. Serangan lain mendarat, membanting Louis langsung ke tanah. Saat dia menyerang, asasin itu mengakui bahwa kemampuan Louis melampaui kemampuan seorang pemula. Tapi pada akhirnya, dia tetap hanya seorang pemula, dan jauh dari level seseorang sepertinya. Namun, asasin itu terkejut ketika debu mereda. Louis sekarang bertahan sepenuhnya dengan tekad murni. Dia menolak untuk mati di sini. Namun asasin itu juga tidak mundur. Dia memanggil konstruksi raksasa seperti peti mati, bela diri misterius yang dikenal sebagai Celestial Hammer, dan melemparkannya langsung ke arah Louis. Sambil mengatupkan gigi, protagonis kita menyadari dia tidak bisa mati. Dia perlu menguasai sihir untuk melindungi keluarganya di dunia ini. Kali ini, apapun risikonya, dia bertekad untuk mengubah nasibnya. Sama seperti di tempat latihan, sesuatu bergeser di dalam dirinya. Aura berbahaya yang luar biasa itu mulai muncul. Dan begitu saja, kedua serangan itu bertabrakan, membuat asasin itu tidak percaya saat ledakan besar meletus. Saat asap menipis, Louis berada di tanah, terbatuk-batuk. Namun asasin itu tidak lagi tenang. Seolah-olah dia tidak lagi melawan lawan yang lemah, melainkan seseorang yang setara. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti. Sekarang dia tahu mengapa seseorang secara khusus memerintahkan kematian Louis. Protagonis kita memperhatikan saat asasin itu bersiap untuk melancarkan serangan terakhir, sambil memanggilnya monster. Tornado petir yang dahsyat menghantam ke bawah. Asasin itu mencoba menciptakan jarak, tetapi di saat berikutnya dia dikelilingi oleh tornado yang mengamuk. Benar-benar bingung saat tornado itu melahapnya dan merobek tubuhnya. Louis yang terbaring di tanah hanya bisa menonton dengan syok. Kemudian dia melihatnya, kepala sekolah Smith turun dari langit. Louis tertegun, tetapi kepala sekolah itu tampak hampir senang. Dia berkomentar bahwa Louis berhasil menekan amukan berbahaya itu sebelum memberikan ramuan penyembuh kelas tinggi kepadanya. Sementara protagonis kita meminum ramuan tersebut, kepala sekolah mengalihkan perhatiannya ke sang asasin. Sementara itu, petir akhirnya mereda, meninggalkan sang asasin dalam keadaan sekarat di tanah. Sangat marah, kepala sekolah Smith menuntut untuk mengetahui siapa yang berani menyerang salah satu peserta ujiannya. Mendengar ini, sang asasin bertanya apakah dia pikir dia bisa melindungi monster seperti protagonis kita. Dia tertawa terbahak-bahak, mencatat bahwa ini baru permulaan.
pahlawan. Sebelum siapapun bisa bereaksi, sang asasin tiba-tiba meledak tepat di depan mereka. Kepala sekolah Smith lengah. Dia dengan cepat menyadari ini mungkin ulah serikat asasin, yang berarti protagonis kita kemungkinan masih memiliki harga di kepalanya. Namun, dia berharap dia hanya terlalu memikirkannya. Louis, yang sekarang sudah sembuh total, berdiri dengan tidak percaya, kagum pada betapa efektifnya ramuan itu. Dia bahkan mencatat bahwa tulangnya terasa benar-benar pulih. Bagaimanapun, protagonis kita mengucapkan terima kasih, tetapi mencatat bahwa kepala sekolah tidak kebetulan lewat begitu saja. Menanyakan pertanyaan yang jelas, dia dengan tenang menuntut untuk mengetahui mengapa kepala sekolah terus menyelamatkan dan melindunginya. Saat pria itu dengan santai menyarankan untuk mendiskusikannya di rumahnya, protagonis kita menunjukkan ekspresi terkejut, seperti dia baru saja mengingat sesuatu. Ya, karena dia benar-benar lupa tentang jam malamnya. Ibunya, seperti ibu manapun, pasti akan mengamuk. Tanpa kata lagi, dia berlari dengan kecepatan penuh, berlari lebih cepat daripada yang pernah dia lakukan dalam pertempuran. Di belakangnya, kepala sekolah Smith memanggil makhluk magis seperti ular bernama Kylie, memerintahkannya untuk membersihkan tempat kejadian, dan mengikuti Louis. Sementara itu, kembali di kota Mentia di Kekaisaran Chandria Utara, di luar panti asuhan, para bocah bangsawan yang sama melecehkan ibu protagonis kita. Mereka menuduhnya mengantongi uang pajak yang ditujukan untuk anak-anak dan mencoba menekannya untuk menyerahkannya. Dia bersikeras bahwa dia melakukan segalanya untuk anak-anak, tetapi mereka tidak peduli. Niat mereka jelas buruk. Salah satu dari mereka menjangkau untuk meraihnya, tetapi tiba-tiba, dia ditendang begitu keras hingga darah dan giginya berhamburan. Protagonis kita tiba tepat pada waktunya, dan ibunya sangat gembira melihatnya. Namun itu dengan cepat berubah menjadi syok saat dia melihat kondisinya. Pakaiannya yang robek, darah, perban. Sebelum dia sempat bertanya apakah dia baik-baik saja, dia bergegas mendekatinya menuntut jawaban. Protagonis kita sedikit malu dan mencoba mengabaikannya dengan alasan lemah tentang tersangkut di pohon selama ujian. Dia tidak percaya sedikit pun. Sementara itu, pria yang dia pingsankan itu marah. Dia menuduh protagonis kita ikut campur dalam urusan daerah dan bahkan berani mengancamnya dengan melaporkannya kepada tuan tanah. Tepat saat keadaan akan menjadi di luar kendali, kepala sekolah Smith turun tangan untuk mendukung protagonis kita, dengan tenang menjelaskan bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman sambil memperkenalkan dirinya. Saat orang-orang bodoh itu menyadari siapa yang mereka hadapi, kepercayaan diri mereka benar-benar menguap. Tanpa meninggikan suaranya, sang kepala sekolah dengan santai menyuruh mereka untuk menyampaikan salamnya kepada penguasa tanah itu. Pesannya halus, tetapi ancaman di baliknya keras dan jelas. Kedua orang bodoh itu segera mengerti dan lari dari sana seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Karena sejujurnya, mungkin memang begitu. Dengan situasi yang tertangani, kepala sekolah Smith mengalihkan perhatiannya kepada ibu protagonis kita, mengatakan dia ingin berbicara tentang Louis. Dia menyambutnya masuk, dan saat mereka berjalan masuk, kepala sekolah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa yang disebutkan para bangsawan sebelumnya. Ada mekanisme aneh yang bergerak sendiri tanpa sihir. Melihat lebih dekat, dia menyadari perangkat otomatis ini bukan hanya sekali jadi. Mereka ada di mana-mana, dari langit-langit hingga lantai. Seluruh rumah pada dasarnya dijalankan dengan penemuan misterius ini. Seolah membaca pikirannya, ibu protagonis kita mengakui dia tidak tahu bagaimana Louis berhasil menciptakan semua itu, tetapi dia tidak mengeluh. Berkat dia, hidup menjadi jauh lebih mudah. Kemudian dia mengajukan pertanyaan yang jelas. Jika kepala sekolah datang jauh-jauh ke sini, secara pribadi, Louis pasti melakukan sesuatu yang mengesankan selama ujian. Kepala sekolah Smith justru merasa itu lucu, karena kata mengesankan bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Menurutnya, Louis tidak hanya memenuhi harapan, dia benar-benar menghancurkannya. Faktanya, bakatnya mengingatkan kepala sekolah pada sesuatu yang hanya pernah dia lihat sekali sebelumnya dalam kitab suci Gaia, dan disitulah segalanya menjadi serius. Dia menjelaskan bahwa dahulu kala, ketika umat manusia sedang ditindas oleh monster, ada satu jenius yang bangkit di atas semua orang. Dipandu oleh seorang dewi, dia menguasai elemen, menciptakan teknik bela diri dan sihir yang kuat, dan dalam 5 tahun memimpin umat manusia menuju kemenangan. Bersama dengan rekan-rekannya, dia memusnahkan monster dan menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Kemenangan itu menjadi sangat penting hingga menandai awal kalender mereka, hari pembebasan, saat umat manusia mengambil kembali kebebasannya. Dalam kitab suci itu, pria itu dikenang sebagai pahlawan pertama. Ibu protagonis kita benar-benar terpesona oleh cerita itu, membayangkan penyelamat legendaris ini. Tapi Louis, dia bingung, karena dalam semua cerita dan legenda yang pernah didengarnya, tidak ada penyebutan sosok seperti itu. Kepala sekolah menjelaskan dengan serius bahwa pahlawan itu muncul secara berbeda tergantung pada sumbernya, tetapi ada satu detail yang tetap konsisten. Dia selalu digambarkan sebagai pria dengan rambut hitam dan mata hitam. Saat kata-kata itu terucap, suasana berubah seketika. Karena hal ini, kepala sekolah Smith mengungkapkan kebenarannya. Ini bukan sekadar legenda lama, ini adalah rahasia yang dijaga ketat yang hanya diketahui oleh jajaran tertinggi umat manusia karena ceritanya tidak berakhir dengan pahlawan yang menyelamatkan dunia. Setelah kemenangannya, sesuatu di dalam dirinya hancur. Pria yang sama yang menyelamatkan umat manusia berubah menjadi gila, membunuh orang, bahkan rekan-rekannya sendiri. Pada akhirnya, dia menjadi sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Jadi, umat manusia menghapusnya dari sejarah. Pada dasarnya, pahlawan itu menjadi peringatan alih-alih legenda. Mendengar ini, Louis secara naluriah menatap tangannya sendiri, mengingat saat
saat dimana dia hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Merasakan beratnya situasi, kepala sekolah berdiri dan menyampaikan kenyataan pahit. Di setiap negara, siapapun yang lahir dengan rambut hitam dan mata hitam segera dieliminasi. Semua untuk memastikan sejarah tidak pernah terulang kembali. Kemudian dia menatap mata Louis dan menantangnya, bertanya apakah dia benar-benar berpikir mengecat rambutnya cukup untuk menipu semua orang. Pada saat itu, ibunya panik, menjelaskan bahwa mengecat rambutnya adalah ide darinya. Bukan berarti dia berusaha menyembunyikannya. Dia hanya merasa sesuatu yang mengerikan mungkin terjadi padanya. Mendengar ini, Louis dengan lembut menyuruhnya untuk tenang karena jika kepala sekolah benar-benar ingin dia mati, percakapan ini bahkan tidak akan terjadi. Dan dia benar. Kepala sekolah Smith tersenyum, jelas terkesan. Seorang anak berusia 13 tahun yang tidak hanya melawan kegilaan batin itu, tetapi sebenarnya berhasil mengendalikannya. Itu sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang layak disebut sebagai pahlawan baru. Kepala sekolah mengharapkan reaksi terkejut mereka. Jadi, dia menjelaskan bahwa sementara dunia tampak damai di permukaan, itu semua hanyalah ilusi. Kegelapan selalu mengintai di bawahnya. Setelah mengamati Louis selama ujian, dia menyadari legenda lama itu mungkin tidak terlalu konyol. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk membimbingnya secara pribadi demi umat manusia. Untuk membuktikan maksudnya, dia tiba-tiba melemparkan apel ke arah Louis. Tanpa berpikir, Louis langsung menangkapnya. Kepala sekolah kemudian dengan santai menyebutkan bahwa berkat Fei dan Cain yang menyebabkan kekacauan selama ujian, sebagian besar kandidat gagal, yang berarti Louis lolos. Tidak hanya itu, dia secara resmi diterima di akademi dengan bonus tambahan dilatih langsung oleh seorang Grandmaster. Protagonis kita mencatat bahwa itu adalah sebuah pertaruhan. Jadi dia bertanya apa yang terjadi jika dia akhirnya berakhir seperti pahlawan pertama dari legenda sebelum dia bisa menyelesaikannya. Bertanya, kepala sekolah mengiris apel itu dengan sihir, membuatnya sangat jelas. Jika itu terjadi, dia akan menjatuhkannya secara pribadi. Ya, bimbingan dengan klausul eksekusi bawaan. Tidak ada tekanan. Keesokan harinya, Louis membantu saudara angkatnya membangun pagar. Saudaranya sangat terkejut bahwa Louis menerima undangan pribadi dari seseorang seperti kepala sekolah Smith, terus-menerus berbicara tentang betapa luar biasa hal itu. Tapi Louis tahu lebih baik. Undangan kemarin itu bukan hanya pujian. Itu juga sebuah peringatan. Tetap saja, dia menyimpan bagian itu untuk dirinya sendiri agar tidak mengkhawatirkan saudaranya yang terlalu sibuk memikirkan uang sekolah, seragam, biaya asrama, dan segala sesuatu yang lain tentang akademi. Sementara itu, Louis tidak bisa berhenti memikirkan pahlawan pertama dan hubungan apa yang mungkin dia miliki dengan cerita yang menakutkan itu. Dia ingat betapa mudahnya kepala sekolah membacanya, melihat penyamarannya, dan bahkan mengancamnya. Ya, mempercayai pria itu sepenuhnya mungkin bukan langkah yang paling cerdas. Mengingat kembali malam sebelumnya, Louis ingat bertanya kepada kepala sekolah mengapa. Dia membiarkan ibunya mendengar semua itu, mengetahui itu hanya akan membuatnya khawatir. Jawabannya, dia perlu mengetahui kebenarannya. Jika tidak, dia hanya akan menjadi beban dalam jalannya. Kata itu tidak membuat Louis merasa nyaman sama sekali. Tapi kepala sekolah tidak mundur. Dia memperingatkan bahwa begitu identitas asli Louis terungkap, seluruh keluarganya bisa dalam bahaya. Sebagai seorang ibu, dia harus memahami kenyataan itu, dan dia harus tumbuh lebih kuat, bahkan jika itu berarti menghadapi apa yang akan datang sendirian. Dan setelah memikirkannya, Louis menyadari dia benar. Jika dia ingin melindungi semua orang, dia harus menjadi lebih kuat. Tidak lama kemudian, sekelompok anak berlari ke arahnya penuh energi dan tawa. Seorang gadis kecil, Lana, bergegas maju, dan memeluknya erat, sudah menangis saat dia bertanya apakah dia akan kembali berkunjung. Louis meyakinkannya dengan senyuman, berjanji akan sering kembali dan bahkan membawa beberapa dari mereka pulang saat liburan yang lebih lama. Mereka menyegelnya dengan janji kelingking, sesuatu yang dianggap serius oleh anak-anak. Tapi tepat saat momen itu mereda, seseorang memanggilnya. Seorang pelayan bangsawan mendekat, memperkenalkan dirinya sebagai pelayan keluarga Aranka. Rupanya, Tuan Muda Cain telah meminta kehadiran Louis di kediaman mereka. Pelayan itu menyerahkan undangan kepada Louis, dan dari kelihatannya, semuanya beres. Cain benar-benar ingin memperkuat persahabatan mereka sebelum sekolah dimulai. Tentu saja, Louis tidak ragu. Dia menerima dan segera mendapati dirinya menaiki kereta mewah. Tidak lama kemudian, mereka tiba di Chandria dari Kekaisaran Harzen dan mencapai tujuan mereka. Pelayan itu menjelaskan bahwa keluarga Aranka adalah salah satu keluarga bangsawan besar, dan bahkan kemakmuran kota itu berputar di sekitar mereka. Dia tampak terkejut dengan betapa tenangnya. Louis bereaksi saat melihat rumah besar itu. Tidak lama kemudian, Cain tiba untuk menyambutnya secara pribadi. Pria itu jelas bersemangat bahwa mereka akan segera menjadi teman sekelas. Sebagai tanggapan, Louis memberi selamat kepadanya atas semua kekacauan yang dia sebabkan selama ujian akhir dan bahkan berterima kasih padanya, mengakui bahwa dia hanya lolos karena Cain dan Fei. Karena itu, protagonis kita mengatakan, dia akan membiarkan taruhan mereka sebelumnya berlalu. Mereka impas, tetapi Cain tidak setuju. Menurutnya, taruhan itu adalah masalah yang sama sekali terpisah, jadi itu masih berlaku. Selain itu, Louis sudah memiliki apa yang diperlukan untuk lolos, dan yang lebih penting, dia mendapatkan persetujuan Fei, yang rupanya merupakan pencapaian langka. Saat mereka masuk ke dalam, para pelayan menyambut mereka dengan membungkuk hormat. Cain menjelaskan bahwa karena mereka tidak benar-benar memiliki kesempatan untuk bertarung dengan benar selama ujian, dia ingin mereka berlatih sebelum sekolah dimulai. Atau, jika Louis ingin belajar lebih banyak tentang sihir di akademi sebelumnya, dia bisa membantu dengan itu juga. Tentu saja, protagonis kita bisa dengan jelas melihatnya temannya
Tiba-tiba, sebuah suara memotong. Berdiri di puncak tangga adalah Ibu Cain. Dan dia tidak terlihat senang. Satu pandangan pada Louis dan Anda sudah bisa tahu dia tidak di sini untuk sambutan yang ramah. Cain segera turun tangan mencoba membela Louis dengan menyebutnya temannya. Tapi sebelum dia bisa menjelaskan dengan benar, ibunya membungkamnya dengan satu tatapan menakutkan. Pria itu tidak hanya dibungkam, dia seolah dihapuskan. Dia menuruni tangga dengan otoritas murni dan segera mulai mencela Louis. Menurutnya, dia selalu menyuruh Cain untuk memilih teman dengan bijak. Dan jelas dia gagal dalam pelajaran itu hari ini. Rakyat jelata seperti Louis, di matanya, itu tidak hanya tidak dapat diterima, itu adalah penghinaan bagi keluarga Arrinca. Dia melanjutkan dengan mengatakan Louis harus fokus pada pelatihan dan meningkatkan dirinya daripada bergaul dengan orang-orang yang jauh di bawah statusnya. Lagi pula, dia harus menjadi orang bijak seperti yang diperintahkan ayahnya. Kemudian dia melangkah lebih jauh. Dia berjalan tepat ke arah Louis dan mempertanyakan niatnya. Pada dasarnya menuduhnya mencoba mendekati Cain demi uang atau kekuasaan. Kemudian dengan cara yang paling tidak sopan yang mungkin dilakukan, dia melepas cincin dan melemparkannya ke kakinya. Dia memberitahu Louis bahwa cincin itu bernilai cukup emas untuk menopang hidupnya dan memerintahkannya untuk mengambilnya dan pergi. Ya, penghinaan langsung. Cain tidak tahan lagi dan turun tangan. Pertama meminta ibunya berhenti sebelum meminta maaf kepada protagonis kita. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu jatuh. Louis membungkuk dan memungut cincin itu. Sesaat terlihat seolah-olah dia menerima penghinaan itu. Namun tidak, Louis dengan tenang menjelaskan bahwa dia berteman dengan Cain karena dia mengakui bakatnya. Dan jika ibunya sendiri berpikir nilai Cain bisa diukur dengan hal sepele seperti itu, maka dia harus malu karena meremehkan anaknya sendiri. Ya, dia baru saja memutarbalikkan situasi sepenuhnya. Cain terpaku, sementara ibunya sangat marah. Dia segera memerintahkan para pelayan untuk mengusir Louis dari Menshan. Para staf bergegas maju siap untuk menyeretnya keluar sementara Cain mati-matian mencoba menghentikan mereka. Bersikeras bahwa Louis bahkan lebih berbakat daripada dirinya. Dia mengingatkan ibunya bahwa Louis memecahkan rekor selama ujian dan bahkan mengalahkan Fei. Mencemooh, ibunya menolak untuk percaya. Dalam pikirannya, seorang rakyat jelata yang melampaui anak-anak bangsawan bukan hanya tidak mungkin, tapi mustahil. Dia mengejek Cain, menganggap kata-katanya sebagai kebohongan yang konyol. Cain tetap pada pendiriannya, bersikeras bahwa itu adalah kebenaran. Louis bahkan menambahkan bahwa dengan kehadirannya, Cain bisa tumbuh lebih kuat lagi. Pernyataan itu hanya memperburuk keadaan. Sekarang ibunya sudah sangat marah. Suaranya menggema di seluruh aula saat dia mencaci Louis karena berani berbicara di depannya seperti itu. Dan kemudian pintu terbuka dan seorang pria masuk. Kehadirannya seketika mengubah suasana. Dia menatap langsung ke arah Louis dan bertanya apakah dia benar-benar mengatakan bahwa Cain akan menjadi lebih kuat dengan kehadirannya. Semua orang menoleh dan ibu Cain membeku ketakutan. Itu adalah suaminya, kepala keluarga Arranca, William. Dia dengan gugup mencoba menariknya pergi, meremehkan keadaan dan bersikeras bahwa Louis tidak layak mendapatkan masalah ini. Namun William mengabaikannya sepenuhnya, yang sejujurnya menunjukkan betapa rendah posisinya di rumah itu. Cain dengan hormat menyapa ayahnya. Louis juga menyapa dengan sopan, segera merasakan sesuatu yang menakutkan dari pria ini. Auranya saja sangat luar biasa, setingkat dengan kepala sekolah Smith. William tidak membuang waktu. Dia bertanya langsung kepada Cain apakah klaim Louis benar. Cain mengonfirmasinya tanpa ragu. Louis lebih kuat darinya. Maka William memutuskan untuk mengujinya sendiri. Tanpa peringatan, dia melepaskan niat membunuh yang luar biasa. Dalam sekejap, Louis merasa seolah-olah dia sedang dihancurkan. Bernapas menjadi sulit. Rasanya seperti seekor singa besar sedang menatap langsung ke jiwanya, siap mencabik-cabiknya kapan saja. Untuk sekian detik, rasanya kematian benar-benar ada di depannya. Namun kemudian sesuatu berubah. Meskipun tubuhnya terasa seolah-olah sedang tercabik-cabik, Louis tetap bertahan. Dia melawan tekanan mengerikan itu dengan tekadnya sendiri. Semua orang yang menonton terkejut. Menahan niat membunuh seorang Grandmaster bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarang orang, tetapi Louis telah menghabiskan bertahun-tahun berburu monster, terus-menerus menghadapi kematian. Pengalaman itu membangun resistensi yang tidak akan pernah dipahami kebanyakan orang. Dan sekarang, itu membuahkan hasil. Louis mengumpulkan kekuatannya dan melepaskan auranya sendiri. Kekuatannya benar-benar mengejutkan William. Di matanya, Louis bukan lagi sekadar anak laki-laki. Dia tampak seperti naga yang berdiri di depan singa. Dan kemudian mereka beradu. Cain menonton dengan tidak percaya saat temannya melepaskan kekuatan yang bahkan tidak dia ketahui. Pada akhirnya, Louis berhasil bertahan dari konfrontasi itu, tetapi bebannya terlalu berat. Cain segera bergegas mendekat, merasa khawatir. Namun Louis hanya menertawakannya seolah itu bukan masalah besar. Momen itu akhirnya membuat William menganggapnya serius. Sekarang benar-benar tertarik, dia menatap Louis dan mengajukan pertanyaan sederhana. Mengapa dia mencari kekuatan? Louis menjawab tanpa ragu. Dia ingin kekuatan untuk melindungi keluarganya. Mendengar itu, William tidak menanggapi dengan pujian atau kritik. Dia hanya berbalik dan mulai berjalan pergi seolah pembicaraan sudah selesai. Namun saat pergi, dia melontarkan satu komentar terakhir yang ditujukan kepada Cain, mengatakan, tekadnya masih terlalu lemah dan dia harus belajar satu atau dua hal dari Louis. Ibu Cain benar-benar terguncang. Dia mengejar William, berusaha keras memintanya untuk mempertimbangkan kembali, tetapi dia mengabaikannya seolah dia tidak ada di sana. Melihat betapa takutnya dia pada suaminya sendiri, Cain merasakan sedikit rasa kasihan. Namun
dengan cepat menepisnya. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Louie dan menyarankan agar mereka pergi ke tempat latihan untuk bersenang-senang. Adegan berikutnya beralih ke tempat latihan. Chain sekali lagi meminta maaf atas segalanya, sikap orang tuanya terhadap Louie, tetapi Louie mengabaikannya seolah itu bukan masalah besar. Dia bahkan menunjukkan bahwa William mungkin agak ekstrim karena tidak ada banyak perbedaan antara dia dan Chain. Namun, Chain menggelengkan kepala. Begitulah keadaannya bagi seseorang di posisinya. Ayahnya hanya menghargai hasil. Jika Chain ingin pengakuan, dia harus mendapatkannya dengan menjadi lebih kuat. Dan pada tingkat ini, Louie terasa lebih seperti seorang putra keluarga Aranca daripada dirinya sendiri. Louie mencoba membela William sedikit, menyarankan bahwa pemujian tadi mungkin adalah caranya menunjukkan kepedulian. Namun, Chain tidak yakin. Saat dia menatap langit, dia mulai terbuka tentang sesuatu yang lebih dalam. Baginya, cinta selalu terasa berbeda. Tumbuh dewasa, dia jarang melangkah keluar dari perkebunan. Hidupnya hanyalah latihan, makan, dan tidur berulang kali. Sejak kecil, dia sudah melawan monster. Ayahnya ingin dia menjadi orang bijak yang hebat seperti kakeknya. Dan tanpa benar-benar mengerti mengapa, Chain terus mengayunkan pedangnya lagi dan lagi, semua demi satu tujuan, untuk diakui. Namun, seberapa banyak pun usaha yang dia lakukan, tempat ini tidak pernah terasa seperti rumah. Itu terasa seperti penjara. Saat anak-anak lain tertawa di luar dan bermain pesawat kertas, Chain terjebak latihan tanpa henti, melakukan pertempuran yang bahkan tidak dia mengerti. Terkadang, rasanya dia bahkan tidak bisa bernapas dengan bebas tanpa izin. Semua orang memujinya sebagai tuan muda, tetapi baginya, kata-kata itu terasa seperti rantai yang mengencang di lehernya. Dan semakin kencang rantai itu, semakin dia ingin membebaskan diri. Dia ingin hidup bebas, seperti burung yang melintasi langit tanpa batas. Tapi, saat ini, impian semacam itu terasa mustahil. Dia tahu dia terlalu lemah untuk melawan ayahnya. Jadi, untuk saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti jalan yang telah ditetapkan untuknya. Terus berlatih, terus menjadi lebih kuat, dan berharap suatu hari dia akhirnya akan memutus rantai itu. Itulah mengapa akademi sangat berarti baginya. Ayahnya lulus dari sana, dan Chain percaya bahwa jika dia bisa menjadi lebih kuat di sana juga, dia mungkin akhirnya mendapatkan kebebasan yang telah dia kejar sepanjang hidupnya. Dengan tekad itu, dia menatap Louie, berharap dia akan menepati janjinya dan membantunya tumbuh lebih kuat. Louie tidak ragu, dia langsung menerima. Sementara itu, dari kejauhan, William diam-diam mengamati semuanya. Dia bertanya kepada pelayannya tentang penyelidikan yang dia perintahkan sebelumnya. Laporannya menarik. Menurut sang pelayan, Louie jauh dari kata biasa. Selama ujian, dia menggunakan teknik bertarung aneh yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dia tidak hanya memecahkan rekor, dia menghancurkannya. Dia bahkan mengalahkan Fei tanpa menggunakan sihir saat dia mengerahkan segalanya. Dan bukan itu saja. Selain itu, kepala sekolah sendiri sangat menghargai Louie dan bahkan bertarung melawan guil pembunuh hanya untuk melindunginya malam sebelumnya. Mendengar semua itu, William menarik kesimpulan yang jelas. Louie adalah masalah. Saat sang pelayan bertanya mengapa dia mengizinkan Chain berteman dengan seseorang seperti itu, William mengungkapkan alasannya. Masalah menarik bahaya, dan ketika orang menghadapi bahaya, mereka menjadi lebih kuat dengan mengatasinya. Dengan kata lain, Louie adalah katalis yang sempurna untuk pertumbuhan Chain. Kembali ke tempat latihan, pertumbuhan itu sudah mulai terlihat. Yah, semacam itu. Dari jauh, William menonton dengan tenang, mulai menyadari bahwa putranya mungkin memiliki mata yang lebih baik terhadap orang lain daripada dirinya. Kembali ke tempat latihan, Chain menyerang maju menggunakan teknik bela dirinya, Wind Lunge. Namun pada detik terakhir, Louie tidak hanya memblokirnya, dia langsung membalas. Pukulannya berhenti hanya beberapa inci dari wajah Chain, begitu cepat hingga Chain bahkan tidak menyadari bahwa dia sudah kalah dalam pertukaran itu. Baru, ketika Louie mengetuk ringan wajahnya, dia akhirnya menyadarinya. Louie menganalisis serangan Chain. Dia mencatat bahwa menggabungkan sihir akselerasi dengan gerakan adalah strategi yang solid, tetapi eksekusinya terlalu lugas dan mudah ditebak. Chain tidak percaya bahwa bahkan dengan sihir, Louie menanganinya semudah itu. Sekarang dia akhirnya mengerti bagaimana Louie berhasil mengalahkan Fei. Tapi Louie, dia sudah memikirkan hal lain. Mengambil pedang Chain, dia bertanya apakah Chain pernah merasa ada yang tidak beres dengan gaya bertarungnya. Chain bingung. Sejauh yang dia tahu, semua yang dia gunakan adalah teknik rahasia yang diwariskan turun-temurun. Ayah dan kakeknya menguasainya, jadi wajar jika dia mengikuti jalan yang sama, tetapi Louie menggelengkan kepala. Dia menyarankan bahwa mungkin ada jalan lain bagi Chain yang benar-benar berbeda dari milik ayah dan kakeknya. Chain terpaku. Ide itu sendiri terdengar hampir seperti pemberontakan. Louie kemudian menurunkan pedang dan dengan santai mengambil belati. Berbalik ke arah Chain, dia mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apakah dia ingin mengejutkan ayahnya? Pada saat yang tepat itu, William, yang telah mengamati semuanya, tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Karena baik Chain maupun Louie melompat ke udara dan menyerbu langsung ke arahnya tanpa peringatan. Beberapa saat sebelumnya, Louie telah memberi Chain pelajaran singkat, menjelaskan bahwa kecepatan adalah senjata utama dalam seni bela diri. Bukan hanya kecepatan gerakan, tetapi juga waktu reaksi dan pengambilan keputusan. Dia menunjukkan bahwa kecepatan alami Chain bekerja dengan baik dengan sihir anginnya. Namun, itu juga membuat teknik tusukannya sulit dikuasai. Hanya karena kakeknya menguasai gaya itu, bukan berarti Chain harus mengikuti jalan yang sama persis. Louie memperjelas hal itu dan memberinya sepasang belati. Dia menjelaskan bahwa ayah Chain gagal mencapai level kakeknya karena dia membatasi diri dengan meniru teknik yang sama secara membabi buta. Tapi Chain tidak perlu mengulangi kesalahan itu. Jika dia benar-benar ingin membuka potensinya, dia perlu menempa gaya bertarungnya sendiri. Louie kemudian bertanya apakah dia siap untuk mengambil langkah itu. Chain tidak ragu. Dia sebenarnya menyukai
menyukai ide itu. Dia menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak seperti bangsawan lain yang ditemui Louw Ye. Dengan kata lain, dia bersedia mengikuti apapun yang disarankan Louw Ye. Dengan itu, kedua anak laki-laki itu mulai berencana dan segera mereka mulai tertawa seperti pembuat onar. Dan begitu saja, mereka menyerbu William. Chai meningkatkan keduanya dengan sihir angin, berakselerasi seperti peluru saat mereka menyerbu bersama. Sang pelayan tampak ingin campur tangan, tetapi William dengan tenang memberi isyarat agar dia tidak ikut campur. Saat Chai mendekat, William dengan mudah menghindari serangannya, meninggalkan bayangan setelahnya. Louw Ye langsung menyusul, menyerang berulang kali. Dalam pikirannya, belati adalah senjata tercepat dan paling fleksibel, jadi dia mendorong keunggulan itu hingga batasnya. Menggunakan keterampilannya dan teknik langkah kupu-kupu, dia mencoba melampaui reaksi William dan memberikan kerusakan maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. William sedikit terkejut saat menyadari langkah kupu-kupu itu, tapi hanya itu saja. Dia dengan cepat beradaptasi, menghindari setiap serangan seolah bukan apa-apa. Sementara itu, Chai menggunakan sihir angin untuk menyerang dari sudut lain. Saat bergerak, dia menyadari sesuatu. Tubuhnya terasa sangat ringan dengan belati, hampir seperti dia terbang. Kombinasi belati, teknik tempur, dan sihir angin membuatnya penuh semangat. Di tengah pertarungan, dia bahkan mengakui bahwa dia akhirnya menemukan jalannya sendiri dalam seni bela diri. Namun, William sudah muak dengan eksperimen ini. Dia melepaskan auranya, melontarkan Chain dan Louw Ye ke belakang. Dia marah. Di matanya, Chain telah meninggalkan teknik keluarga Aranca hanya untuk membuktikan sesuatu, dan dia menyebutnya naif karena itu. Tetap saja, anak-anak itu dengan cepat pulih dan bersiap untuk menyerbu lagi. Dengan akselerasi angin dan kecepatan Louw Ye, mereka bergerak untuk ronde berikutnya. Namun, dengan gerakan sederhana, William menghentikan serangan belati Chain di tengah jalan. Chain mundur, menyebabkan ayahnya mengejarnya sambil menyebutnya pengecut. Mengingat saran Louw Ye, Chain berpikir dalam hati, mundur bukanlah kelemahan. Itu adalah strategi. Jadi, alih-alih memaksakannya, dia menarik diri sejenak. Kemudian, setelah mendapatkan kembali pijakannya, dia menyerang lagi. Tepat saat William mencoba menangkapnya, Chain menggunakan sihir angin untuk berputar di atas kepalanya seperti tornado kecil. Pada saat yang sama, Louw Ye masuk lagi, sangat selaras dengannya. Chain teringat trik yang diajarkan Louw Ye sebelumnya, konsep aneh dari bisbol yang disebut Chang'ao. Louw Ye mendemonstrasikan bagaimana semuanya tentang mengacaukan waktu, mengubah kecepatan, dan menangkap lawan lengah. Bahkan serangan sederhana bisa mematikan jika lawan bereaksi sepersekian detik terlalu lambat. Dan saat ini, mereka berdua menggunakannya. William membaca gerakan Chain sebagai serangan rendah yang tidak berarti, tetapi pada saat terakhir, Chai mengubahnya. Itu hanyalah tipuan. Untuk pertama kalinya, William benar-benar terkejut. Louw Ye, di samping, praktis bersinar dengan kebanggaan, siap untuk menindaklanjuti. Namun sebelum hal lain terjadi, William tiba-tiba menghentikannya. Pertarungan selesai. Dia membelakangi Chain, yang basah kuyup oleh keringat, dan mulai berjalan pergi. Tanpa menoleh ke belakang, dia menyuruhnya untuk tidak mempermalukan nama keluarga Aranca. Dan, begitu saja, dia pergi sambil tersenyum. Namun bagi Chain, itu sudah lebih dari cukup. Dia telah diakui. Saat William berjalan pergi dengan pelayannya, dia merenungkan apa yang baru saja dia lihat. Kombinasi serangan belati jarak dekat, mundur cepat, dan waktu yang tak terduga. Itu benar-benar gaya yang menarik. Bagi seorang Grandmaster seperti dia untuk belajar, sesuatu dari anak-anak adalah hal yang tak terduga. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa bangga dengan putranya, meskipun dia tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Louw Ye, di sisi lain, hanya senang dia mendapat kesempatan untuk berlatih dengan seorang Grandmaster. Meskipun dia tidak bisa menahan rasa sedikit kecewa karena itu berakhir begitu cepat. Chain, bagaimanapun, sedang sangat gembira. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ayahnya mengakuinya. Perasaan itu sangat berbeda. Ingin membalas budi Louw Ye, Chain membawanya ke perpustakaan keluarga Aranca. Saat Louw Ye melangkah masuk, dia terpaku pada jumlah buku yang sangat banyak. Kemudian dia berbalik dan melihat Chain memegang sebuah kotak. Chain menyerahkannya, mengatakan bahwa tanpa dia tidak akan menemukan jalannya secepat ini. Saat Louw Ye membukanya, matanya melebar. Emas, barang berharga, dan bahkan buku sihir langka yang biasanya tidak dapat diakses oleh rakyat jelata. Louw Ye mengambil salah satu buku dan membaca judulnya. Itu adalah buku kurikulum akademi, disusun berdasarkan tahun. Chain menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat pelajaran tentang teori sihir dasar, atribut minor, dan bahkan bagian yang mencakup sihir dan seni bela diri. Kemudian Chain menjelaskan sesuatu yang penting. Setiap siswa baru harus menjalani ritual kebangkitan sihir. Louw Ye tidak tahu apa itu, jadi Chain menjelaskannya. Itu adalah proses di mana individu merasakan kekuatan elemen melalui patung suci Gaia. Chain sendiri melaluinya di sebuah gereja, kuil, dan bahkan keluarga kuat harus membayar 10 koin emas untuk itu. Mendengar itu, Louw Ye terkejut. Jumlah itu sekitar 10% dari pengeluaran panti asuhan. Dia dengan cepat bertanya apakah dia harus membayar itu di akademi, tetapi Chain meyakinkannya bahwa itu sepenuhnya gratis di sana. Itulah salah satu alasan terbesar mengapa begitu banyak orang putus asa untuk masuk. Tentu saja, itu tidak berarti semuanya gratis. Biaya hidup, buku, dan sewa masih bisa mahal. Namun untungnya, akademi memiliki sistem di mana Anda dapat menukar barang dengan kredit akademik. Bagaimanapun, Chain bersikeras agar Louw Ye menerima hadiah itu. Dia menyuruhnya untuk tidak ragu dan mengandalkannya kapanpun uang menjadi masalah. Sebelum Louw Ye bisa menolak, Chain praktis memaksa kotak itu ke tangannya, mengatakan mereka harus menganggapnya impas karena taruhan mereka. Louw Ye mengerti apa yang dia coba lakukan dan akhirnya menerima. Namun pada saat itu, sesuatu muncul di benaknya. Jika dia ingin berdiri sendiri, dia membutuhkan cara untuk menghasilkan uang. Dia baru saja mendengar bahwa apoteker sihir bisa
mendapatkan banyak uang. Jadi, dia mulai bertanya-tanya, apakah ada buku seperti itu di dunia ini? Kemudian ide yang lebih baik muncul. Lau Ye memutuskan untuk menggunakan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya dan menjadi investor. Jika dia memainkan kartu-kartunya dengan benar, dia bisa mendapatkan keberuntungan. Hasilnya, dia dengan cepat bertanya kepada Cain apakah keluarganya terhubung dengan guild pedagang manapun. Cain bingung dengan pertanyaan tiba-tiba itu. Sebagai tanggapan, Lau Ye hanya menyeringai dan memberitahunya bahwa itu rahasia dan bahwa dia akan mengerti sebentar lagi. 1 minggu kemudian, akademi akhirnya mengadakan upacara penerimaan. Setiap mahasiswa baru masuk. Sementara itu, Lau Ye tiba dengan suasana yang sama sekali berbeda, bersemangat. Hari yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Saat dia lewat, seorang senior cantik tiba-tiba berhenti. Sesuatu menarik perhatiannya. Aromanya. Lau Ye mengenakan kolon yang sedang tren dan menilai dari betapa halus baunya, dia segera berasumsi bahwa dia pasti berasal dari keluarga kaya atau setidaknya keluarga terhormat. Tanpa membuang waktu, dia mendekatinya. Dengan senyum cerah, memperkenalkan dirinya sebagai Rose dari kelas 150 dan menawarkan untuk memandunya berkeliling akademi. Lau Ye tidak keberatan sama sekali dan dengan santai memperkenalkan dirinya. Namun, saat dia mendengar nama belakangnya, Krill, dia berhenti. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jadi dia secara alami berasumsi bahwa dia mungkin anak tidak sah dari seorang bangsawan. Saat mereka berjalan bersama, Rose mulai menjelaskan bagaimana sebenarnya hal-hal bekerja di akademi. Selama beberapa tahun terakhir, sejak Kaisar semakin tua, telah terjadi bentrokan terus-menerus antara keluarga besar dan keluarga bangsawan. Di permukaan, semuanya tampak tenang dan tertib, tetapi di balik layar, itu adalah medan perang. Siswa berjuang untuk sumber daya, pengaruh, dan kelangsungan hidup. Siswa reguler dapat naik peringkat dengan lulus ujian dan mendapatkan poin kredit, tetapi mereka yang gagal, atau lebih buruk lagi, menjadi target dengan cepat dikeluarkan. Sambil berbicara, Rose secara halus menunjukkan bahwa orang-orang sudah memperhatikan Lau Ye, memperingatkannya untuk tetap waspada dan memberikan yang terbaik. Dia kemudian bertanya tentang dukungan keluarganya, tetapi Lau Ye tidak memiliki jawaban yang jelas. Sebaliknya, dia hanya merasa canggung, terutama karena dia berdiri terlalu dekat untuk kenyamanan. Tiba-tiba, tangannya ditarik pergi. Seorang pria masuk, memperkenalkan dirinya sebagai Brian, dan memberi selamat kepada Lau Ye karena menjadi mahasiswa baru rakyat jelata yang memecahkan rekor ujian masuk. Lau Ye menyapanya dengan sopan. Pada saat itu, Rose menyadari bahwa dia benar-benar salah menilai situasi. Semua usaha itu sia-sia untuk seorang rakyat jelata. Kolon mahal itu menipunya. Kecewa, dia langsung kehilangan minat. Lau Ye bahkan tidak repot-repot bereaksi terhadap perubahan sikapnya. Sebaliknya, dia fokus pada Brian yang dengan santai memberitahunya untuk tidak tersinggung. Menurutnya, akademi pada dasarnya adalah versi miniatur dari kekaisaran, dipenuhi dengan segala jenis orang. Baru saja, Chai memanggil Lau Ye. Menariknya, Brian segera pamit dan pergi, mengatakan Lau Ye bisa menghubunginya kapan saja jika dia butuh bantuan. Lau Ye merasa itu sedikit mencurigakan, tetapi Chai dengan cepat menjelaskan. Brian adalah putra kanselir, bukan seseorang yang dekat dengannya. Sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, Fei tiba-tiba muncul dan secara belak-belakan menyebut Brian pria yang baik dengan tekad yang lemah. Saat Chai melihatnya, dia menjadi defensif. Sementara itu, Lau Ye berterima kasih kepada Fei karena telah mendukungnya selama ujian masuk. Namun dia mengabaikannya, bersikeras bahwa dia memperoleh segalanya sendiri, sambil terus menggoda Cain. Keduanya langsung mulai berdebat seperti anak kecil. Akibatnya, Miliana, teman lembut Fei, menyeretnya pergi agar mereka bisa menyelesaikan pendaftaran. Setelah mereka pergi, Cain kembali ke Lau Ye dan dengan santai menunjukkan tumpukan koin yang besar. Lau Ye terpaku. Itu adalah bagian uangnya. Cain menjelaskan semuanya datang dari mengikuti instruksi Lau Ye di perusahaan dagang desa Burna. Ternyata bisnis parfum mereka, ide rahasia Lau Ye, sukses besar. Saat itu, Cain tidak menyangka bahwa parfum itu sebenarnya adalah kreasi Lau Ye sendiri, dirancang dengan aroma halus dan unik yang menonjol dari yang biasa. Cain mengakui dia menyukainya, tetapi dia meragukan itu akan laku. Sekarang dia berdiri. Dikoreksi, dia jelas salah. Cain bahkan menyebutkan bahwa dia berencana memberikan sebagian uang itu kepada ibunya. Namun jauh di lubuk hatinya, dia lebih penasaran tentang Lau Ye sendiri. Pikiran seperti apa yang muncul dengan ide seperti ini? Saat mereka berjalan menuju pendaftaran, Lau Ye menyarankan agar Cain merahasiakan seluruh bisnis itu. Cain setuju tanpa ragu. Segera, seorang guru memberikan Lau Ye kartu kredit akademinya, mengingatkannya untuk menjaganya tetap aman dan mendoakannya semoga berhasil. Namun, saat dia mendaftar, bisikan mulai menyebar di sekitarnya. Siswa menyebutnya tidak tahu malu, mengkritik akademi karena membiarkan rakyat jelata berbaur dengan bangsawan. Lebih buruk lagi, mereka percaya dia hanya bisa masuk karena aksi Fei dan Cain selama ujian akhir. Mendengar bahwa Sheat dikeluarkan, Lau Ye bertanya kepada Cain tentang hal itu. Cain, penjelasan terungkap bahwa Sheat, kakak kelas yang membenci Louis selama ujian, adalah dalang dibalik penyewaan guild pembunuh. Kepala sekolah Smith mengetahuinya, yang kemudian berujung pada pengusiran Sheat. Cain lalu memperingatkannya tentang sesuatu yang jauh lebih buruk. Sheat memiliki kakak laki-laki bernama Jess, dan tidak seperti Sheat, Jess adalah sosok yang tidak bisa ditebak. Saat tatapan mereka bertemu sejenak, Jess merasa sangat gembira. Di dalam benaknya, permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan ia sudah merencanakan untuk membuat Louis menjadi murid terburuk
terburuk sepanjang sejarah akademi. Adegan selanjutnya membawa kita ke sebuah aula megah tempat seluruh mahasiswa baru berkumpul. Kepala sekolah melangkah maju dan menyambut mereka, memuji keberhasilan mereka dalam mengatasi berbagai tantangan untuk masuk ke akademi. Namun, dengan cepat ia menegaskan satu hal. Ini hanyalah permulaan. Jika mereka ingin menjadi benar-benar kuat dan suatu hari nanti berdiri sebagai pilar kekaisaran, mereka harus terus mendorong diri mereka hingga batas maksimal. Setelah itu, ia memanggil perwakilan mahasiswa baru, orang yang meraih skor tertinggi dalam ujian masuk. Saat Neil berjalan ke atas panggung, seluruh aula terkejut bukan main. Pria itu benar-benar telanjang bulat. Para penguji merasa ngeri dan mencoba menghentikannya, tetapi kepala sekolah justru turun tangan dan menahan mereka. Berdiri di sana tanpa sedikit pun rasa malu, Neil menatap kerumunan dan menyebut mereka semua orang bodoh. Ia menyatakan bahwa tujuannya sederhana, yaitu memukuli mereka semua sampai mati. Seketika, para siswa menjadi murka. Memangnya dia pikir dia siapa? Namun, ketika Neil menyuruh mereka diam, menyaksikan kejadian ini, para penguji tidak bisa menahan rasa cemas. Mengajar seseorang seperti ini tidak hanya akan sulit, tetapi mungkin benar-benar membuat mereka ingin berhenti. Tepat saat itu, Neil melihat target utamanya. Ia melemparkan kapal raksasanya tepat ke arah seorang siswa. Kapal itu mendarat tepat di depan Louis. Louis tetap diam, seolah sedang memproses apa yang baru saja terjadi sebelum Neil tiba-tiba muncul di hadapannya dan menantangnya untuk bertarung.